Dalam video hari ini, mari kita simak bersama kisah berikut. Ibu mertua jatuh, suami menampar saya lalu mengusir saya. Adik ipar memakinya. Saya pergi dari rumah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Gaji 15 juta sebulan, rumah tangga suami berantakan. Saat menelepon saya, ponsel saya tidak aktif. Di masyarakat modern, ada perempuan yang tampak beruntung ketika memasuki rumah tangga yang mapan, meninggalkan pekerjaan dan tekanan untuk sepenuhnya mengabdi pada keluarga. Namun, di balik gambaran yang tampak tenteram itu, terkadang ada dunia yang menyesakkan dan penuh luka yang tidak semua orang bisa melihatnya. Kirana, seorang perempuan yang pernah menjadi manajer hotel yang brilian, percaya diri, tangguh, dan penuh ambisi. Ia melepaskan kariernya yang sedang menanjak hanya karena sebuah kalimat manis, "Aku yang akan menafkahimu." Namun, kebahagiaan pernikahan tidak selalu seindah dongeng. Kata-kata manis perlahan digantikan oleh sikap dingin, penghinaan, dan akhirnya kekerasan serta pelecehan. Ibu mertua yang cerewet, adik ipar yang sinis, dan suami yang pernah berjanji akan melindunginya, justru menjadi orang pertama yang menamparnya di tengah keramaian keluarga besar. Jatuhnya ibu mertua, sebuah tamparan dari belahan jiwa, dan sebuah hardikan pergi kau dari rumah ini, adalah puncak kesabaran yang membuat Kirana memutuskan untuk pergi, dengan tangan hampa dan tanpa tujuan. Dari seorang menantu yang pasrah, Kirana memulai perjalanan untuk membangun kembali hidupnya. Ia melangkah ke dunia asisten rumah tangga, sebuah profesi yang dianggap sebagai pilihan terakhir, namun ternyata menjadi tempat di mana ia diakui, bisa menjadi dirinya sendiri, dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang hilang. Dan dari titik terendah inilah, ia mulai menulis ulang takdirnya. Di dapur, asap minyak mengepul, keringat di dahi saya mengalir ke sudut mata, terasa perih. Satu tangan saya memegang sudip dengan cekatan mengaduk iga sapi bumbu kecap, sementara tangan yang lain mengatur api untuk sup di sebelahnya. Pesta syukuran ulang tahun ke-60 ibu mertua, 12 jenis masakan, semuanya saya siapkan seorang diri. Ponsel di saku celemek bergetar. Saya menjepitnya di antara bahu dan telinga. "Halo, dengan Mbak Dewi di sini. Kirana, hari ini bisa ganti shift tidak?" Mbak Lastri tiba-tiba minta izin. Padahal di rumah klien ada acara makan malam penting. "Maaf, Mbak Dewi, hari ini benar-benar tidak bisa. Di rumah ada acara syukuran ibu mertua." Saya memiringkan kepala menghindari cipratan minyak dari wajan. "Minggu depan saya bisa seminggu penuh, Mbak." Setelah menutup telepon, saya menarik napas dalam-dalam. 3 tahun lalu, ketika saya mengundurkan diri dari posisi manajer hotel untuk kembali ke keluarga, Mbak Dewi sudah menduga saya akan menyesal. Sekarang, ia memiliki agen penyalur asisten rumah tangga, ART yang sukses dan sesekali masih menawarkan saya beberapa pekerjaan sampingan. "Kirana, sup asparagus kepitingnya sudah selesai belum? Tamu sudah datang semua." Suara Bima, suami saya, terdengar dari ruang tamu, jelas tidak sabar. "Sebentar lagi, Mas." Saya bergegas mematikan kompor, menyendok sup asparagus kepiting yang baru matang ke dalam mangkuk porselen biru bunga yang paling disukai ibu mertua. Mangkuk ini saya cari susah payah di berbagai toko barang antik. Harganya menghabiskan lebih dari separuh uang belanja bulanan. Membawa mangkuk berat itu keluar dari dapur, lebih dari 20 kerabat sudah duduk memenuhi meja. Ibu mertua mengenakan kebaya brokat merah bertabur payet, duduk dengan anggun di kursi utama. Melihat saya keluar, alisnya langsung berkerut. Lama sekali, membuat tamu menunggu. "Ibu, selamat ulang tahun, semoga ibu panjang umur dan sehat selalu." Saya memaksakan senyum, dengan hati-hati meletakkan mangkuk sup di hadapannya. Ibu mertua mengaduk-aduk sup dengan sendok lalu berkata dengan dingin, "Kepitingnya kurang segar, kuah supnya juga hambar." Saya menancapkan kuku ke telapak tangan, menahan diri untuk tidak membantah. "Kepiting ini saya beli pukul 4 pagi di pasar ikan, memilih kualitas terbaik." Saat memasak pun, saya mengikuti semua langkah yang diajarkan oleh teman saya yang seorang koki. "Kakak ipar memang pelit, tidak mau keluar uang lebih." Suara sinis Ratih, adik ipar saya, terdengar dari ujung meja. Kuku manikurnya yang baru berkilauan di bawah cahaya lampu. "Sudahlah Bu, dimakan saja. Lagi pula tidak semua orang bisa seperfeksionis keluarga prayoga kita." Saya menoleh ke arah Bima, berharap ia akan mengatakan sesuatu, tetapi ia sedang sibuk menuangkan anggur untuk pamannya, bahkan tidak melirik saya sedikit pun. Setiap hidangan yang disajikan, ibu mertua selalu bisa menemukan kekurangannya. Ikan tim terlalu matang, udang goreng mentega terlalu kering, tumis kangkung kurang minyak. Para tamu pun ikut-ikutan, sesekali melirik saya dengan tatapan kasihan atau mencemooh. Saya seperti orang tak terlihat, berdiri di samping,
secara mekanis menuangkan teh dan menambah minuman. Mari, saya undang semuanya untuk bersulang. Ibu mertua tiba-tiba berdiri, mengangkat gelas anggurnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mendoakan saya. Baru saja selesai berbicara, kakinya tiba-tiba tergelincir, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Saya yang berdiri paling dekat, secara refleks maju untuk menolongnya. Aduh, ibu mertua berteriak, mencengkeram lengan saya, kukunya menancap dalam ke kulit. Kami berdua jatuh ke lantai. Gelas anggurnya pecah berkeping-keping, anggur merah tumpah ke gaun putih saya seperti genangan darah. Bima melesat seperti anak panah, dengan kasar menarik saya. Apa yang kau lakukan? Mendorong ibuku, ya? Saya tertegun. Tidak mas, aku mau menolong ibu. Sebuah tamparan keras memotong ucapan saya. Pipi saya panas dan telinga berdengung. Saya memegangi wajah, mendongak dan melihat wajah Bima yang berkerut karena marah. Pergi kau dari rumah ini, ia menunjuk ke pintu, urat lehernya menonjol. Ruang tamu hening seketika. Ibu mertua mengerang di lantai. Adik ipar saya, Ratih, berlari menghampirinya, tak lupa melirik saya dengan tajam. Kalau sampai ibuku kenapa-kenapa, aku tidak akan tinggal diam. Saya melihat sekeliling, tatapan para kerabat seperti belati yang menusuk. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala, tetapi sebagian besar adalah tatapan dingin dari para penonton. Masih belum pergi juga? Bima mengangkat tangannya lagi. Saya berbalik, berlari ke kamar tidur, menyambar dompet dan ponsel, lalu lari keluar rumah sebelum tamparan kedua mendarat. Saat pintu lift tertutup, air mata saya akhirnya pecah. Ponsel di saku bergetar, pesan suara dari Bima. Hebat sekali kau sekarang, ya, berani mencelakai ibuku? Cepat kembali ke sini dan minta maaf. Saya tidak menjawab. Saat melangkah keluar dari gerbang apartemen, Pak Satpam yang sudah tua menatap wajah saya yang bengkak dengan heran. Loh Bu Kirana, kenapa ini? Tidak apa-apa Pak, tadi saya jatuh. Saya mencoba tersenyum, berjalan cepat ke dalam kegelapan malam. Melebur dalam kerumunan orang asing, saya akhirnya menangis terseduh-seduh. 5 tahun lalu, gadis bernama Kirana yang menerima penghargaan manajer terbaik di acara tahunan hotel, kemana perginya? Demi janji aku yang akan menafkahimu dari Bima, saya meninggalkan karier yang sedang menanjak, hanya untuk mendapatkan penghinaan yang semakin menjadi-jadi. Terutama sejak ibu mertua pindah untuk tinggal bersama, posisi saya di rumah ini bahkan lebih rendah dari seorang asisten rumah tangga. ART masih punya gaji dan hari libur, sedangkan saya hanya punya pekerjaan rumah yang tak pernah usai dan omelan yang tak pernah berhenti. Ponsel berdering lagi, adik ipar saya. Kirana, mati kau sekarang. Ibu patah tulang punggung, sedang dibawa ke rumah sakit. Tunggu saja kau, urusan ini belum selesai. Saya mematikan ponsel, masuk ke sebuah losmen murah. Ibu pemilik losmen di resepsionis melihat penampilan saya yang menyedihkan, tidak bertanya apa-apa dan langsung memberikan kunci. Setelah mengunci pintu, saya menjatuhkan diri ke tempat tidur, menatap perempuan dengan rambut acak-acakan dan separuh wajah bengkak di cermin. Inikah aku? Apakah ini Kirana yang dulu percaya diri dan kompeten? Layar ponsel menyala, Bima mengirimkan alamat rumah sakit dan sebaris kalimat, datang ke sini rawat ibuku. Kalau tidak, kita cerai. Saya mengeringkan air mata, mengubah ponsel ke mode senyap, lalu melemparkannya ke samping. Kali ini, saya tidak akan menunduk lagi. Spray di losmen murah ini memiliki noda yang tidak bisa hilang, mengeluarkan bau aneh campuran disinfektan dan apek. Saya meringkuk di atas kasur yang keras seperti batu, rasa panas di pipi belum juga reda. Tamparan Bima tidak hanya menghancurkan harga diri terakhir saya, tetapi juga selubung ilusi yang saya ciptakan selama bertahun-tahun. Ponsel di samping bantal terus bergetar seperti bom waktu. Saya memberanikan diri menyalakan layar. 17 pesan belum dibaca, 23 panggilan tak terjawab. Pesan terbaru dari Bima. Ibuku patah tulang belakang dan dirawat di rumah sakit. Semua ini karena ulahmu. Cepat datang ke RS pusat kota untuk merawatnya, kalau tidak jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah ini lagi. Saya menatap barisan kata itu, jari-jari saya gemetar tak terkendali. Dulu, pesan dari Bima selalu berisi, sayangku Kirana, hari ini pulang kerja aku belikan kue keju kesukaanmu ya, istriku, aku kangen. Sejak kapan semua itu hanya berisi perintah dan cacian? Di luar jendela, butiran hujan menghantam kaca. Saya bangkit dan menarik tirai yang kotor. Kota ini dalam hujan tampak kabur menjadi lautan lampu neon, seperti masa depan saya yang suram. Kaca memantulkan wajah saya, mata kanan bengkak, rambut kusut, dan bekas cakaran ibu mertua di leher.
Saya menyentuh luka itu dengan lembut, kenangan membanjir seperti air pasang. 5 tahun lalu, di suatu hari musim semi, Bima berdiri di bawah lobi kantor kami, memegang mawar, berlutut dengan satu kaki, kemeja putihnya basah kuyup oleh hujan dan menempel di tubuhnya. Kirana, aku tidak mau setiap hari mengantarmu pulang lalu berbalik pergi, aku ingin menjadi alasanmu untuk pulang ke rumah, matanya bersinar terang. Di belakangnya, rekan-rekan kerja saya bersorak-sorai. Setengah tahun pertama setelah menikah memang manis, sampai ibu mertua pindah dengan alasan ingin mengurus kehidupan kami. Malam itu, Bima memeluk saya dan berkata, "Hidup ibu tidak mudah. Ayah meninggal lebih dulu. Ibu sendirian membesarkan aku dan Ratih. Tolong kamu sabar sedikit ya." Bagaimana saya bisa tahu bahwa sabar sedikit ini akan berlangsung lebih dari 4 tahun? Ponsel berdering lagi, nomor tak dikenal. Saya tanpa sadar mengangkatnya. Suara melengking adik ipar langsung menusuk gendang telinga. "Kirana, kau sembunyi di mana? Ibuku kesakitan sampai pingsan. Dokter bilang harus tirah baring sebulan. Cepat datang ke rumah sakit untuk melayaninya." Saya menarik napas dalam-dalam. "Ratih, ibu jatuh sendiri. Aku mencoba menolongnya tapi malah jadi korban." Ratih memotong ucapan saya. "Semua orang di rumah melihat kau mendorong ibu. Kakakku sudah bilang, kalau kau tidak segera datang minta maaf, besok kita ke pengadilan agama untuk cerai. Kau pikir kau ini siapa? Perempuan tua umur 30-an, kalau lepas dari kakakku siapa yang mau?" Saya menutup telepon, mematikannya, gerakan saya tegas. Lalu saya duduk termangu di tepi ranjang, mendengar detak jantung saya sendiri. Hujan semakin deras. Saya membuka album foto di ponsel, menggulirnya secara mekanis. Ulang tahun-tahun lalu, saya memasak satu meja penuh makanan menunggu Bima pulang. Sampai lilin di kue ulang tahun meleleh habis, ia baru pulang dalam keadaan mabuk, bahkan tanpa hadiah. Ulang tahun pernikahan tahun sebelumnya, saya sibuk di dapur. Dia, ibu, dan adiknya duduk di ruang tamu menonton video keluarga. Tawa mereka tak henti-hentinya, tetapi tak seorang pun memanggil saya untuk ikut menonton. Semakin jauh saya menggulir, senyum saya di foto semakin cerah. Sampai pada foto 5 tahun lalu, saya mengenakan gaun malam merah anggur di acara tahunan perusahaan, memegang piala manajer terbaik tahun itu, tatapan saya penuh percaya diri seolah bisa menaklukkan dunia. Malam itu, Bima duduk di bawah panggung menatap saya, matanya penuh kebanggaan. Ia berkata, "Istriku hebat sekali, aku harus lebih berusaha lagi agar pantas untukmu." Apa yang telah berubah? Apakah saat saya berhenti bekerja, atau setelah ia pertama kali naik jabatan, atau setelah ibu mertua pindah, dan berulang kali mengatakan di depannya bahwa saya tidak sopan dan boros? Ponsel bergetar, memotong lamunan saya. Dari Mbak Dewi. "Kirana, besok pagi ada pekerjaan mendadak, klien menunjukmu secara spesifik. Ibu Wibowo di Kompleks Pondok Indah butuh segera seseorang yang bisa masak masakan barat dan mengasuh anak, gaji harian 3 juta, mau?" Saya menatap pesan itu, jari saya melayang di atas layar. Dulu, pekerjaan seperti ini selalu saya tolak. Ibu mertua tidak mengizinkan saya bekerja di luar, katanya akan mempermalukan keluarga prayoga. Bima merasa gajinya cukup untuk menafkahi keluarga. Saya bekerja sebagai ERT akan membuatnya malu. "Saya mau, Mbak." Saya menjawab dengan tegas. Setelah itu, saya membuka kontak dan memblokir semua nomor Bima, Ratih, dan ibu mertua. Setelah selesai, saya masuk ke kamar mandi sempit, menatap diri saya yang menyedihkan di cermin, air panas dari pancuran mengalir deras. Saya menggosok setiap jengkal kulit, seolah-olah dengan begitu bisa membersihkan semua penghinaan selama bertahun-tahun. Saat keluar dengan handuk kasar melilit tubuh, saya melihat ponsel menyala lagi, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya membukanya, perut saya mulas. Di dalam foto, ibu mertua terbaring di ranjang rumah sakit. Bima dan Ratih berdiri di sampingnya, disertai tulisan, "Lihat perbuatan baikmu ini." Saya gemetar memperbesar foto itu. Tiba-tiba, saya memperhatikan sebuah detail. Di meja samping tempat tidur ibu mertua ada keranjang buah dan bunga segar. Dan di pergelangan tangan Bima, masih ada jam tangan Rolex yang saya berikan tahun lalu. Waktu itu ia sempat mengeluh modelnya kuno, tetapi selalu memakainya. Setetes air jatuh ke layar, saya baru sadar saya telah menangis. Menangisi gadis yang dulu dengan gembira membelikan hadiah untuknya, menangisi si bodoh yang pernah berpikir ketulusan bisa dibalas dengan cinta sejati. Saya menghapus foto itu, membuka laptop, mencari jadwal besuk di Departemen Ortopedi RS Pusat Kota. Sistem menunjukkan ibu mertua memang dirawat, tetapi diagnosisnya adalah keseleo tulang belakang ringan, sama sekali bukan patah tulang seperti kata Ratih. Bohong, semuanya bohong. Di luar jendela,
kilat menyambar, menerangi dompet yang tergeletak di sudut meja. Di bagian transparan masih ada foto pernikahan kami, sekarang tampak begitu ironis. Saya menarik foto itu, hendak merobeknya, tetapi tiba-tiba menemukan tulisan kecil di belakangnya, untuk istriku yang paling kucintai, aku akan selalu melindungimu. Perlindungan? Apakah tamparan hari ini adalah perlindungan yang kau janjikan? Saya mengambil pulpen dan menambahkan sebaris kalimat di bawahnya, janji hanyalah kata, tindakan adalah bukti nyata. Lalu saya memasukkan foto itu kembali. Ini adalah pengingat untuk diri saya sendiri. Malam sudah larut, hujan telah reda. Saya berbaring di tempat tidur, menghitung retakan di langit-langit, memikirkan bagaimana menghadapi wawancara besok. Di lemari hanya ada beberapa gaun usang, uang tunai di dompet kurang dari 5 juta rupiah, bahkan satu setel pakaian kerja yang layak pun tidak punya. Ponsel tiba-tiba bergetar membuat saya terkejut, hampir jatuh dari tempat tidur. Nomor tak dikenal lagi. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Kakak ipar, kau pikir dengan mematikan ponsel semuanya selesai? Suara Ratih terdengar licik. Aku beritahu kau, kalau sampai ibuku cacat, tunggu saja kau di pengadilan. Kakakku sudah menghubungi pengacara. Perempuan pengangguran sepertimu, setelah cerai bahkan tidak punya tempat tinggal. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Ratih, surat keterangan dari rumah sakit sudah kulihat, ibumu hanya keseleo ringan. Ujung telepon di sana jelas terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi semakin melengking. Kau tahu apa? Dokter bilang, orang tua kalau cedera bisa parah bisa ringan. Kakakku bilang, kalau besok kau tidak datang ke rumah sakit, jangan pernah berharap bisa masuk ke rumah ini lagi. Tolong sampaikan terima kasihku pada kakakmu. Saya mendengar suara saya sendiri begitu tenang. Rumah itu, aku benar-benar tidak ingin kembali lagi. Menutup telepon, saya membuka WhatsApp. Mbak Dewi sudah mengirimkan alamat dan waktu wawancara besok. Disertai satu kalimat, Ibu Wibowo sangat perfeksionis tapi bayarannya sangat bagus, kamu pintar masak dan bisa bahasa Inggris. Manfaatkan kesempatan ini ya. Saya menjawab, terima kasih Mbak. Lalu saya membuka lini masa media sosial. Ratih baru saja memperbarui statusnya 5 menit yang lalu. Keluarga adalah nomor 1. Kacang yang lupa kulitnya tidak akan mati dengan tenang. Disertai foto hangat mereka bertiga di kamar rumah sakit. Saya tersenyum pahit, menggulir ke bawah dan melihat teman lama memamerkan apartemen barunya. Mbak Dewi mengunggah foto team building. Di foto itu semua orang tersenyum percaya diri. Sedangkan saya, kapan terakhir kali saya mengunggah sesuatu? Setengah tahun yang lalu, di ulang tahun ibu mertua. Saya dipaksa mengunggah tulisan. Selamat ulang tahun untuk ibu mertua terbaik di dunia, semoga panjang umur dan sehat selalu. Meletakkan ponsel, saya mendekati jendela. Kota setelah hujan terasa segar seperti baru dibersihkan. Cahaya dari gedung-gedung perkantoran di kejauhan berkelip seperti bintang. Di bawah cahaya itu, berapa banyak orang seperti saya dulu, yang demi apa yang disebut keharmonisan keluarga, perlahan-lahan mengorbankan diri sendiri, besok akan berbeda. Saya berjanji pada diri sendiri. Malam ini terasa sangat panjang. Saya bermimpi kacau. Bermimpi saya bekerja lembur di hotel sampai tengah malam, pulang dan menemukan kunci rumah sudah diganti. Bermimpi Bima berlutut memohon maaf, sekejap kemudian berubah menjadi ia mengangkat tangan menampar saya. Akhirnya, saya bermimpi berdiri di dapur mewah yang asing, dengan mahir memasak hidangan-hidangan indah, dikelilingi oleh tatapan kagum. Langit mulai terang, saya bangun pagi-pagi. Menggunakan kosmetik berkualitas rendah dari Losmen, saya mencoba menutupi bengkak di wajah, mengenakan gaun yang paling rapi. Perempuan di cermin memiliki tatapan yang mantap, sangat berbeda dari kemarin. Sebelum keluar, saya melihat ponsel untuk terakhir kalinya. Lebih dari 200 panggilan tak terjawab, sebagian besar dari Bima dan Ratih, ada juga beberapa dari ibu mertua yang menggunakan ponsel tetangga. Pesan terbaru dari Bima. Kirana, aku beri kau kesempatan terakhir. Sebelum jam 12 siang ini tidak datang ke rumah sakit, kita cerai. Saya menghapus pesan itu, mengubah ponsel ke mode senyap, dan memasukkannya ke dalam tas. Saat berdiri di depan Losmen menunggu taksi, sinar matahari terasa hangat di wajah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasakan kelegaan yang aneh, seolah baru saja melepaskan beban berat. Taksi datang, saya membuka pintu, tanpa ragu menyebutkan alamat kompleks perumahan mewah yang asing itu. Taksi dihentikan di gerbang kompleks perumahan Pondok Indah. Pak Satpam menatap saya dan taksi biasa ini dengan waspada. Mau kemana, Bu? Ke Blok A, Villa nomor 18, rumah Ibu Wibowo, Pak. Saya menyerahkan KTP untuk registrasi, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Pak Satpam mencocokkan daftar,
lalu menatap saya lagi dengan curiga. Mau wawancara jadi ART, ya? Saya mengangguk, telapak tangan saya sudah berkeringat. Di kaca spion, saya melihat wajah saya pucat dan mata saya jelas bekas menangis. Penampilan seperti ini, siapapun yang melihat tidak akan percaya saya seorang profesional. Mobil masuk ke dalam kompleks, tangan saya mencengkeram pegangan pintu dengan gemetar. Di kedua sisi jalan berjejer pohon-pohon yang dipangkas rapi dan vila-vila bergaya Eropa, air mancur besar berkilauan di bawah matahari. Dibandingkan dengan apartemen sederhana tempat saya tinggal, ini adalah dua dunia yang berbeda. Sudah sampai, Bu. Sopir taksi berhenti di depan sebuah villa 3 lantai. Pilar-pilar Romawi putih berkilauan di bawah sinar matahari. Saya membayar ongkos, berdiri di depan gerbang besi besar, menarik napas dalam-dalam. Sistem pengenalan wajah di samping bel pintu tiba-tiba menyala hijau. Sebuah suara perempuan yang elegan terdengar dari speaker, dengan Ibu Kirana. Ya, silakan masuk. Gerbang terbuka secara otomatis. Saya berjalan di sepanjang jalan setapak berkerikil menuju rumah utama. Setiap langkah terasa seperti menginjak kapas, perasaan tidak nyata menyelimuti saya. Dulu, saya juga seorang perempuan tangguh yang mengelola restoran di Hotel Bintang 5, tapi sekarang, hanya untuk pekerjaan sebagai ART, saya tegang sampai perut saya mulas. Yang membuka pintu adalah seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun, mengenakan setelan Chanel, anting mutiara di telinganya berayun lembut. Ibu Kirana, saya Ibu Wibowo. Mbak Dewi sudah memberitahu saya. Tatapannya tajam menyapu saya, berhenti sejenak di pipi kanan saya yang bengkak. Selamat pagi, Bu. Saya memaksa diri untuk menatap matanya. Maaf, Bu, kemarin saya tidak hati-hati, terjatuh. Masuklah. Ibu berbalik dan memimpin jalan. Sepatu hak tingginya berketuk di lantai marmer. Saya tidak peduli urusan pribadi Anda, saya hanya melihat kemampuan. Ruang tamu sangat luas. Di luar jendela kaca besar ada kolam renang biru jernih, sebuah piano besar berdiri diam di sudut ruangan, di dinding tergantung beberapa lukisan cat minyak modern yang tidak saya mengerti. Seluruh ruangan menebarkan aroma segar jeruk dan kayu cedar, tidak ada setitik debu pun. Silakan duduk. Ibu Wibowo menunjuk ke sofa. Mbak Dewi bilang Anda pernah menjadi manajer hotel, bahasa Inggris Anda bagus, dan juga mengerti tentang perawatan lansia. Betul, Bu. Saya menegakkan punggung. Saya pernah menjadi manajer restoran di Hotel Bintang 5 selama 3 tahun. Bahasa Inggris saya fasih. Kemudian saya pernah merawat orang tua yang sakit. Saya tidak menyebutkan bahwa itu adalah ibu mertua saya. Untuk merawatnya, saya pernah mengikuti kursus perawatan lansia selama 3 bulan. Ibu Wibowo sedikit mengangguk. Suami saya adalah CEO sebuah perusahaan multinasional. Minggu depan saya harus menemaninya ke Eropa selama sebulan. Di rumah ada 2 anak, 1 8 tahun, 1 5 tahun, dan juga ibu saya. Beliau terkena stroke ringan, butuh perawatan profesional. Ibu berhenti sejenak. Apakah Anda bisa merawat lansia sambil mengasuh anak? Tidak masalah, Bu. Saya menjawab dengan cepat. Saat di hotel, saya pernah mengelola tim lebih dari 20 orang, saya sangat pandai menangani banyak tugas sekaligus. Saya bisa membuat rencana perawatan terperinci untuk memastikan kebutuhan setiap anggota keluarga terpenuhi dengan baik. Di mata Ibu Wibowo, tampak secercah kekaguman. Bagaimana dengan memasak? Masakan Asia dan Barat? Saya bisa, Bu. Di hotel, saya pernah bertanggung jawab merancang menu untuk jamuan makan VIP. Saya ragu sejenak. Jika Ibu tidak keberatan, saya bisa segera menyiapkan hidangan penutup untuk Ibu. Tawaran berani ini membuat Ibu Wibowo mengangkat alis, tetapi ia mengangguk setuju. Saya mengikutinya ke dapur. Itu adalah dapur profesional yang selalu saya impikan. Kompor 6 tungku, oven tanam, dan 1 dinding penuh bumbu serta peralatan masak. Bahan-bahan di kulkas silakan dipakai. Setengah jam lagi saya harus keluar. Ibu Wibowo berkata lalu meninggalkan dapur. Saya dengan cepat memeriksa kulkas dan lemari, memutuskan untuk membuat lemon tart yang sederhana namun menuntut teknik, menguleni adonan, membuat isian, memanggang. Gerakan saya lancar seperti air, ingatan tentang pekerjaan di hotel kembali sepenuhnya. Hari-hari di mana saya bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, malam-malam berlatih tanpa henti demi sepotong steak yang sempurna. 20 menit kemudian, saya membawa lemon tart yang dihias dengan daun mint dan gula bubuk ke ruang tamu. Ibu Wibowo sedang menelepon. Melihat hidangan penutup itu, ia jelas terkejut. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi. Ibu menutup telepon, mengambil garpu dan mencicipi sepotong. Saya melihat matanya sedikit membesar. Kulit pienya sempurna, rasa asam manis dari isian lemonnya sangat seimbang. Ibu mengambil sepotong lagi. Anda belajar ini di mana?
Kursus singkat di sekolah masak Le Cordon Bleu di Prancis, Bu. Saya berkata dengan lembut, saya selalu sangat suka memasak. Ibu Wibowo meletakkan garpu, tiba-tiba bertanya, luka di wajah Anda karena dipukul suami? Pertanyaan blak-blakan ini membuat saya terkejut. Saya menggigit bibir, akhirnya mengangguk. Suami pertama saya juga suka main tangan, kata Ibu Wibowo santai, bangkit dan berjalan menuju ruang kerja. Ikut saya. Saya mengikutinya ke ruang kerja yang bermandikan cahaya matahari. Ibu mengeluarkan sebuah kontrak dari laci. Gaji bulanan 100 juta rupiah, termasuk makan dan tempat tinggal. Di lantai bawah ada kamar dengan kamar mandi dalam untuk Anda. Waktu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Istirahat siang 2 jam, libur 2 hari sebulan. 100 juta, mata saya terbelalak. Angka ini hampir 2 kali lipat dari perkiraan saya. Kenapa? Kurang? Ibu Wibowo mengangkat alis. Tidak, Bu, terlalu banyak. Saya berkata jujur. Saya membayar untuk talenta profesional. Ibu Wibowo menyerahkan kontrak. Anda bisa bahasa Inggris, bisa mengajar anak-anak. Paham perawatan lansia, bisa merawat ibu saya. Kemampuan memasak Anda setara dengan koki profesional. Orang seperti ini tidak mudah ditemukan. Saya menerima kontrak, jari saya sedikit gemetar. Angka ini lebih dari 2 kali lipat gaji bulanan Bima. Oh ya, Ibu Wibowo menambahkan, jika Anda setuju, hari ini bisa langsung pindah. Saya ingin Anda membiasakan diri dengan situasi di rumah secepat mungkin. Hari ini, jantung saya berdebar kencang, ini berarti saya akan benar-benar meninggalkan rumah itu. Ponsel di saku tiba-tiba bergetar. Dengan malu saya meminta maaf, mengeluarkannya, dan melihat itu dari Bima. Kali ini saya langsung menolak panggilannya. Masalah keluarga? Saya sedang dalam proses cerai. Saya mendengar diri saya mengucapkan kalimat ini. Begitu terucap, perasaan lega yang aneh datang. Ibu Wibowo mengangguk. Saya tidak peduli urusan pribadi Anda, tapi saya ingatkan, jangan bawa masalah ke rumah saya. Sudah tanda tangan kontrak, harus profesional. Saya mengerti, Bu. Saya dengan cepat membaca syarat-syarat kontrak, menandatangani nama saya di halaman terakhir. 3 kata Kirana Adelia ditulis dengan mantap dan kuat, sangat berbeda dengan tanda tangan ragu-ragu di buku nikah. Selamat bergabung. Ibu Wibowo mengambil kembali kontrak. Sekarang, mari lihat kamar Anda. Setelah itu kita diskusikan rencana kerja spesifik. Kamar saya sebenarnya adalah sebuah apartemen mini, dengan kamar mandi pribadi, didekorasi dengan gaya modern minimalis. Di luar jendela kaca besar ada taman kecil yang terawat, spray katun Mesir baru, di meja kerja ada laptop untuk keperluan pekerjaan. Tempat ini jauh lebih nyaman daripada kamar tidur yang saya bagi dengan Bima. Kalau butuh apa-apa, bilang saja pada saya, kata Ibu Wibowo. Makan malam nanti Anda yang masak ya, saya ingin lihat kemampuan Anda untuk hidangan utama. Kalau bahan kurang, suruh sopir beli. Setelah Ibu pergi, saya duduk di tepi ranjang, menyentuh selimut yang lembut, tiba-tiba hidung saya terasa pedih. Tempat asing ini justru lebih menyambut saya daripada rumah yang telah saya korbankan selama 5 tahun. Ponsel berdering lagi, kali ini pesan teks. Kirana, berani kau tidak mengangkat teleponku? Ibu sekarang kesakitan sampai tidak bisa tidur, kau harus segera ke rumah sakit merawatnya. Surat cerai sudah kusiapkan, kalau kau tidak datang, tunggu saja diusir dari rumah dengan tangan hampa. Saya menatap pesan ancaman ini, lalu tiba-tiba tertawa. Dulu, kata-kata ini akan membuat saya panik, tapi sekarang hanya terasa konyol. Saya menjawab, terserah kamu. Lalu mematikan ponsel. Air mata mengalir tanpa suara, bukan karena sedih, tetapi karena kelegaan yang tak terlukiskan. 5 tahun pernikahan berakhir begitu saja dengan ringan. Saya mencuci muka, mulai merencanakan menu makan malam. Kulkas Ibu Wibowo berisi stek kualitas premium, makanan laut segar, dan berbagai sayuran organik. Saya memutuskan untuk membuat foie gras sebagai hidangan pembuka. Hidangan utama adalah beef Wellington dengan saus jamur truffle. Hidangan penutup adalah coklat lava cake andalan saya. Saat sedang fokus mengolah foie gras, telepon berdering dari Mbak Dewi. Kirana, bagaimana wawancaranya? Saya diterima Mbak, gaji 100 juta sebulan. Saya merendahkan suara. Mbak Dewi, terima kasih banyak. Ujung telepon di sana hening beberapa detik. Aku tahu kau pasti bisa. Ibu Wibowo itu orangnya sulit. Orang biasa tidak akan masuk hitungannya. Mbak Dewi berhenti sejenak. Oh ya, di rumah suamimu sedang kacau. Bima mencarimu kemana-mana, bahkan menelepon mengancamku. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Dia bilang apa Mbak? Dia bilang kalau kau tidak pulang, dia akan memberimu pelajaran.
Omong kosong semua. Mbak Dewi tertawa sinis. Aku bilang langsung padanya, sekarang kau adalah orangnya Ibu Wibowo, suruh dia hati-hati. Ibu Wibowo itu punya koneksi kuat. Suaminya Presiden Direktur Regional Asia Pasifik, kenal pejabat-pejabat kota. Mbak Dewi berkata dengan penuh makna, Kirana, ini kesempatanmu untuk mengubah hidup. Ibu Wibowo punya banyak relasi. Kalau kau bekerja dengan baik, dia bisa merekomendasikanmu ke beberapa klien, cukup untuk hidupmu setahun. Menutup telepon, saya semakin fokus menyiapkan makan malam. Foie gras mendesis di wajan, menebarkan aroma menggoda ke seluruh dapur. Pukul 7 malam, Ibu Wibowo dan seorang nenek berambut perak, yang kemudian saya tahu adalah ibunya, menikmati makan malam yang saya siapkan. Nenek itu, karena stroke, tangan kanannya tidak begitu leluasa. Saya secara khusus memotong makanannya menjadi potongan-potongan kecil. Kirana, steak ini lebih enak daripada di restoran mewah, kata nenek itu dalam bahasa Inggris, suaranya sedikit cadel tapi tulus. Terima kasih, Oma. Saya menjawab dalam bahasa Inggris, lalu memperhatikan cara Oma memegang garpu sangat sulit. Oma, perlu saya potong lebih kecil lagi? Di mata Oma, tampak secercah rasa terima kasih. Detail ini dilihat oleh Ibu Wibowo. Setelah makan malam, Ibu Wibowo memberikan saya seikat kunci dan sebuah kartu kredit. Besok mulai kerja resmi. Hari ini kau pulang bereskan barang-barangmu dulu. Sopir akan menjemputmu. Saya tertegun. Bu, Ibu percaya pada saya. Baru bertemu sudah memberikan kartu kredit. Saya sudah mencari tahu tentang Anda, kata Ibu Wibowo santai. Mantan atasan Anda di hotel memberikan penilaian sangat tinggi, mengatakan Anda teliti, bertanggung jawab, dan bisa tetap tenang di bawah tekanan. Ibu berhenti sejenak. Soal urusan rumah tangga Anda, saya tidak peduli, asalkan tidak mempengaruhi pekerjaan. Masalah pribadi, selesaikan sendiri. 3 jam kemudian, saya kembali ke tempat yang pernah saya sebut rumah. Saat membuka pintu dengan kunci, tangan saya gemetar sampai hampir tidak bisa memasukkannya. Di dalam rumah gelap, udaranya pengap, berbau minyak dari makanan pesan antar. Meja makan penuh dengan piring kotor. Di lantai berserakan kaos kaki kotor Bima dan sepatu hak tinggi ratih. Set teh kesayangan ibu mertua tergeletak di meja, di dasar cangkir masih ada noda teh coklat. Saya berjinjit masuk ke kamar tidur, mulai mengemasi barang-barang penting. Dokumen, pakaian ganti, beberapa buku profesional yang berharga. 5 tahun pernikahan, seluruh harta saya ternyata cukup dalam satu koper. Saat sedang menarik resleting koper, ponsel menyala. Dari Bima, kau sembunyi di mana? Rumah berantakan begini tidak tahu cara membersihkannya? Besok ibuku pulang dari rumah sakit. Cepat pulang dan siapkan semuanya. Saya menarik napas dalam-dalam, meneleponnya kembali. Kirana, akhirnya kau menelepon juga? Suara Bima penuh amarah. Aku beritahu kau, besok pagi jam 9 harus sudah ada di rumah sakit menjemput ibuku. Kalau tidak, Bima, saya memotongnya dengan tenang, kita cerai saja. Ujung telepon di sana hening beberapa detik. Kau bilang apa? Aku bilang, kita cerai. Saya mengucapkannya kata demi kata. Surat cerai silakan kau urus dan kirimkan padaku. Harta gonogini kita bagi sesuai hukum. Kau gila. Suara Bima tiba-tiba melengking. Kau itu ibu rumah tangga pengangguran. Setelah cerai mau makan apa, itu urusanku. Saya menarik koper. Barang-barangku hari ini kuambil. Kunci kutaruh di lemari sepatu. Tunggu. Bima tiba-tiba panik. Kirana? Apa kau punya orang lain di luar sana? Soal kejadian kemarin aku minta maaf, tapi ibuku benar-benar jatuh. Aku sudah lihat diagnosisnya, hanya keseleo ringan. Saya tertawa dingin. Bima, 5 tahun ini aku sudah cukup menderita. Mulai hari ini, aku bukan lagi pembantu gratis untuk keluargamu. Menutup telepon, saya meletakkan kunci di lemari sepatu. Menatap untuk terakhir kalinya tempat saya tinggal selama 5 tahun ini. Di dinding masih tergantung foto pernikahan kami. Di foto itu, saya tersenyum begitu bahagia, begitu bodoh. Suara pintu tertutup bergema di koridor yang sepi. Di lift, saya bertemu Bu Ani, tetangga sebelah, yang baru pulang dari pasar. Kirana, mau dinas luar kota ya? Bu Ani menatap koper saya dengan penasaran. Iya Bu, ada pekerjaan. Saya memaksakan senyum. Sepertinya agak lama. Pantas saja beberapa hari ini si Bima mukanya masam terus. Pasangan muda memang susah ya kalau harus berjauhan. Saya tidak menjawab. Saat melangkah keluar dari gerbang apartemen, sebuah Mercedes hitam perlahan berhenti di depan saya. Jendela mobil turun, seorang sopir muda menjulurkan kepala dan bertanya, dengan Ibu Kirana, Ibu Wibowo menyuruh saya menjemput Ibu. Saya mengangguk, memasukkan koper ke bagasi,
duduk di kursi kulit yang empuk. Saat mobil mulai berjalan, saya melihat di kaca spion, apartemen yang familiar itu semakin menjauh, akhirnya hilang di tikungan jalan. Sopir Ibu Wibowo sangat profesional. Sepanjang jalan tidak bertanya sepatah kata pun. Ketika mobil sekali lagi memasuki kompleks Pondok Indah, saya tiba-tiba menyadari, ini mungkin titik balik dalam hidup saya. Malam itu, berbaring di tempat tidur yang asing namun nyaman, saya gelisah tidak bisa tidur. Mulai besok, saya akan hidup dengan identitas yang sama sekali baru. Kirana bukan lagi menantu keluarga prayoga, melainkan seorang asisten rumah tangga profesional yang mendapatkan gaji tinggi dengan kemampuannya sendiri. Layar ponsel menyala, pesan terakhir dari Bima, Kirana. Malam ini tidak pulang. Jangan pernah pulang lagi. Saya mematikan ponsel, menatap cahaya bulan di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasakan kedamaian yang aneh. Besok, saat matahari terbit, saya akan terlahir kembali. Pukul 6 pagi, alarm belum berbunyi saya sudah bangun. Langit-langit yang asing membuat saya termangu sejenak, lalu ingatan kembali. Ini adalah tempat tinggal baru saya, kamar ART di rumah Ibu Wibowo. Saya bangun perlahan, takut membangunkan Oma Sofia di kamar sebelah. Menarik tirai, sinar matahari pagi menyinari taman kecil yang indah. Seekor kucing belang 3 sedang berjalan santai di atas rumput. Pemandangan ini membuat saya tanpa sadar tersenyum. Setelah mencuci muka, saya berdiri di depan cermin, memeriksa pakaian saya dengan teliti. Seragam biru tua, rambut disanggul rapi, riasan tipis yang cukup untuk menutupi sisa memar di pipi kanan. Ini adalah penampilan kerja yang saya rancang sendiri berdasarkan citra saat masih menjadi manajer hotel. Di dapur, saya mengenakan celemek, mulai menyiapkan sarapan. Semalam Ibu Wibowo sudah berpesan, anak perempuannya, Naya, suka sarapan ala Amerika, anak laki-lakinya, Tio, lebih suka gaya Tionghoa, sedangkan Oma Sofia butuh makanan khusus rendah garam dan rendah lemak. Saya menggoreng bacon dan telur mata sapi, sambil mengukus bakpao mini, dan pada saat yang sama memasak bubur oatmeal. Pukul 7 tepat, Ibu Wibowo dengan pakaian olahraga muncul di pintu dapur. Melihat sarapan sudah tertata, ia jelas terkejut. Ibu baru pulang lari pagi, saya menuangkan jus jeruk segar ke dalam gelas. Sarapan sudah siap, Bu. Bekal untuk Naya dan Tio juga sudah disiapkan. Ibu Wibowo mengambil sepotong roti panggang dan menggigitnya. Anda bangun pagi sekali. Sudah biasa, Bu. Saya tersenyum. Memang sudah biasa. Selama 5 tahun, setiap hari saya harus bangun 1 jam lebih awal dari Bima untuk menyiapkan sarapan. Jika tidak, ibu mertua akan memarahi saya sebagai menantu pemalas. Anak-anak turun satu persatu. Naya yang berusia 8 tahun menatap saya dengan waspada. Sedangkan Tio yang berusia 5 tahun langsung berlari ke meja makan. Wow, bakpao beruang. Anak laki-laki itu menunjuk hiasan di atas bakpao dan berseru. Ini kelinci kok. Saya tidak bisa menahan tawa. Berjongkok setara dengan matanya. Besok tante buatkan yang bentuk beruang ya. Tio mengangguk-angguk, memasukkan bakpao ke mulutnya. Naya masih memasang wajah dingin. Tetapi setelah mencicipi pancake blueberry yang saya buat khusus, matanya jelas berbinar. Tante Kirana yang akan mengantar kalian sekolah, kata Ibu Wibowo sambil menyeka mulut. Pagi ini saya ada rapat, siang tidak pulang makan. Mengantar anak sekolah adalah tugas baru. Di dalam Mercedes Ibu Wibowo, kursi belakang sudah dipasangi kursi pengaman anak. Sopir mengemudi dalam diam, sementara saya memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri dengan anak-anak. Tante bisa buat kue coklat tidak? Naya tiba-tiba bertanya, matanya masih menatap keluar jendela. Bisa dong. Coklat lava cake ala Prancis, Black Forest ala Jerman, tiramisu ala Italia, tante bisa semua. Saya menatapnya melalui kaca spion. Kamu paling suka yang mana? Naya akhirnya menoleh. Tante bisa buat kue es krim, ulang tahunku nanti aku mau. Tentu saja, bisa dibuat bentuk unicorn pink dan biru juga. Saya mengedipkan mata. Saat di hotel, saya pernah mengambil spesialisasi desain hidangan penutup untuk pesta anak-anak. Wajah mungil Naya untuk pertama kalinya tersenyum. Mama tidak pernah mengizinkanku makan banyak makanan manis. Makan manis secukupnya bisa membuat suasana hati jadi baik, kata saya lembut. Tapi kita harus dengar kata Mama. Hari biasa makan sedikit, hari spesial baru boleh makan banyak. Bagaimana? Di gerbang sekolah, Naya judong namtai saya dan memperkenalkan pada gurunya. Ini Tante Kirana, bakpao kelincinya enak sekali. Pengakuan kecil ini menghangatkan hati saya. Dalam perjalanan pulang, ponsel bergetar, nomor tak dikenal. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Kirana, suara melengking ratih menusuk gendang telinga. Kau sembunyi di mana? Ibu pulang tidak ada yang merawat,
kakakku sibuk sekali, rumah berantakan seperti kandang babi. Saya menarik napas dalam-dalam. Ratih, aku dan kakakmu sedang proses cerai. Ibumu punya anak perempuan, punya anak laki-laki, bukan urusan orang luar sepertiku untuk mengurusnya. Ratih jelas tidak menyangka saya akan begitu tegas. Dasar kacang lupa kulitnya. Makan di rumahku, tinggal di rumahku, sekarang sudah punya sayap ya? Aku sedang sibuk, tidak punya waktu mendengar omelanmu, kata saya tenang. Oh ya, sekalian beritahu kakakmu, aku sekarang gajinya 100 juta sebulan, memang sudah punya sayap. Selesai bicara, saya menutup telepon. Jari saya sedikit gemetar tetapi di dalam hati muncul perasaan puas yang aneh. Sesampainya di rumah Ibu Wibowo, Oma Sofia sudah bangun. Saya membantunya menyisir rambut, mengganti pakaian, dan bersiap untuk sesi fisioterapi. Stroke membuat separuh tubuh kanannya tidak leluasa, tetapi semangatnya sangat baik. Panggil saja saya Sofia, katanya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrismu bagus sekali, kita bisa berlatih. Ternyata Oma Sofia adalah seorang pensiunan profesor universitas. Kami melakukan latihan pemulihan sambil bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Ia bercerita bahwa Ibu Wibowo sebenarnya adalah anak angkatnya, sejak kecil sudah luar biasa tetapi kepribadiannya keras. Yenny, nama Inggris Ibu Wibowo, sudah 2 kali cerai. Suaminya yang sekarang 10 tahun lebih muda, sepanjang tahun di luar negeri. Dia butuh teman, tapi selalu menjaga jarak dengan semua orang. Siang harinya, saya menyiapkan makan siang rendah garam sesuai anjuran ahli gizi. Saat makan, Oma Sofia tiba-tiba bertanya, luka di wajahmu karena dipukul suami, ya? Garpu di tangan saya berhenti. Saya mengangguk pelan. Suami pertamaku juga seperti itu, Oma Sofia menghela napas. 50 tahun yang lalu tidak ada yang peduli tentang KDRT. Aku butuh 10 tahun untuk punya keberanian pergi. Oma memegang tangan saya. Kau sangat berani. Kalimat ini membuat mata saya panas. Selama 5 tahun, ini pertama kalinya ada yang memuji keberanian saya untuk pergi, bukan mengkritik saya tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Sore harinya saat membersihkan rumah, saya menemukan di ruang kerja Ibu Wibowo, ada satu dinding penuh buku-buku profesional, dari manajemen bisnis hingga psikologi. Dokumen yang terbuka di meja menunjukkan ia sedang menyiapkan proyek baru. Saya berhati-hati untuk tidak mengintip isinya, tetapi rencana-rencana yang indah itu mengingatkan saya pada hari-hari bekerja di hotel. Makan malam saya membuat ikan kakap tim dan beberapa sayuran ringan. Ibu Wibowo pulang dengan wajah lelah, tetapi setelah mencicipi ikan, alisnya mengendur. Besok malam saya ada 6 tamu datang makan, tolong siapkan menu masakan barat yang formal untuk saya lihat. Baik Bu. Saya diam-diam senang. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kemampuan profesional saya. Malam harinya setelah menidurkan anak-anak, saya akhirnya punya waktu untuk diri sendiri. Kamar ART di rumah Ibu Wibowo lebih nyaman daripada kamar pengantin saya dan Bima. Saya membuka laptop, mulai meneliti tren kuliner barat terbaru untuk menyiapkan menu besok. Ponsel berdering lagi, kali ini Bima. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Kirana, suaranya terdengar lemah, latar belakangnya berisik seperti di bar. Rumah berantakan sekali, punggung ibu kambuh lagi. Bisakah kamu, Bima? Saya memotongnya. Kita sudah berakhir, kau cari saja ART harian. Kau kan tahu ibu tidak suka orang asing masuk rumah. Suaranya tiba-tiba meninggi lalu merendah lagi. Ratih harus kerja, aku sibuk sekali. Tidak bisakah kau pulang membantu sebentar? Soal cerai, bisa kita bicarakan lagi kan? Tidak, kata sederhana ini keluar dari bibir saya dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak akan kembali. Menutup telepon, saya membuka WhatsApp. Ternyata saya ditambahkan ke grup chat bernama ART Profesional oleh Mbak Dewi. Di dalam grup sedang membahas pelatihan profesional minggu depan. Selamat datang Bu Guru Kirana, Mbak Dewi mengirim pesan di grup. Beliau ini mantan manajer hotel bintang 5, masak, merawat lansia, semua ahli. Sekarang direkrut oleh Ibu Wibowo di Pondok Indah dengan gaji selangit. Kalau ada masalah profesional, bisa tanya beliau. Saya tersenyum kecut melihat perkenalan yang berlebihan ini, tetapi grup chat langsung ramai. Banyak yang menambahkan saya sebagai teman. Di antaranya ada seorang bernama Mbak Lies yang khusus menjadi art untuk orang asing, meninggalkan pesan khusus, Mbak, dengar-dengar bahasa Inggrismu bagus. Ada keluarga ekspatriat butuh cepat ART Dwi Bahasa, gaji harian 3,5 juta. Tertarik? Saya menolak tawaran itu tetapi mulai mengobrol dengan Mbak Lies. Ia sudah 10 tahun menjadi ART untuk orang asing, relasinya luas, orangnya belak-belakan, dan mengajak saya ikut pelatihan industri akhir pekan ini. Meletakkan ponsel, saya menatap cahaya bulan di luar jendela.
Hanya dalam beberapa hari, dunia saya telah terbalik. Dari seorang ibu rumah tangga yang diinjak-injak oleh keluarga suami, menjadi seorang profesional yang diakui oleh industri, perubahan ini begitu cepat hingga membuat saya pusing. Keesokan paginya, saya bangun jam 6, menyiapkan sarapan dan bekal untuk anak-anak. Naya hari ini ada latihan sepak bola. Saya membuatkan sandwich daging sapi berenergi tinggi. Tio mendapatkan kue kering bentuk beruang yang diidamkannya. Setelah mengantar anak sekolah, saya mendorong Oma Sofia ke pusat fisioterapi di kompleks. Di jalan, saya bertemu beberapa ART lain yang juga sedang mendorong lansia berjalan-jalan. Semua orang ramah mengangguk menyapa. Seorang mbak berwajah bulat sengaja mendekat dan memuji Oma Sofia yang terlihat segar, bertanya bagaimana saya merawatnya. Kirana sangat profesional, Oma Sofia yang menjawab. Makanan rendah garam yang dibuatnya 10 kali lebih enak daripada makanan gizi dari rumah sakit. Setelah terapi, saya pergi ke supermarket membeli bahan untuk makan malam. Tamu Ibu Wibowo malam ini sangat penting. Saya berencana membuat foie gras sebagai hidangan pembuka. Hidangan utama adalah semur daging sapi anggur merah, dan hidangan penutup adalah cokolate lava cake andalan saya. Saat sedang memilih kerang simping segar di bagian makanan laut, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Kirana, saya menoleh dan melihat Adi, sahabat Bima, sedang mendorong troli dengan wajah terkejut. Di dalam trolinya penuh dengan makanan beku dan mie instan. Adi, saya tanpa sadar menyentuh pipi kanan, memarnya sudah banyak memudar tetapi masih terlihat. Benar ini kamu? Adi menatap saya dari atas ke bawah. Bima bilang kamu pulang kampung, tapi kelihatannya. Ia berhenti sejenak, segar sekali. Saya tersenyum tanpa menjelaskan. Adi adalah teman kuliah Bima, mereka bekerja di perusahaan yang sama. Kamu kerja di sini? Adi bertanya dengan ragu. Iya, jadi art. Saya menjawab santai, menunjuk bahan-bahan kelas atas di troli. Menyiapkan makan malam untuk majikan. Di mata Adi tampak kilat keterkejutan. Dalam bayangannya, Art adalah perempuan parubaya berusia 40,50-an, sedangkan saya mengenakan pakaian kerja, riasan tipis, sama sekali tidak terlihat seperti Art. Bima akhir-akhir ini kasihan sekali. Adi tiba-tiba merendahkan suara. Pekerjaannya sering salah, dimarahi atasan di depan semua orang. Ibunya pulang dari rumah sakit tidak ada yang merawat, rumahnya berantakan seperti kapal pecah. Ratih setiap hari mengeluh di media sosial. Saya mendengarkan dengan tenang, hati saya tidak bergejolak. Rumah yang pernah membuat saya menderita, kini tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Adi, saya memotong obrolannya, tolong sampaikan pada Bima, surat cerai kalau sudah selesai kirim saja ke email saya. Harta gonogini kita bagi sesuai hukum. Adi terbelalak. Kalian benar-benar mau cerai? Seharusnya sudah dari dulu. Saya mengambil sekotak kerang simping segar. Maaf permisi, saya sedang buru-buru. Saat membayar di kasir, saya bertemu lagi dengan mbak berwajah bulat tadi. Ia dengan antusias memperkenalkan diri bernama Rini, bekerja untuk keluarga Suryo di gedung sebelah. Akhir pekan ada pelatihan keterampilan ART, ikut tidak? Ia menyodorkan selebaran. Dengar-dengar mengundang koki eksekutif Hotel Bintang 5 untuk mengajar cara menata piring. Sesampainya di rumah Ibu Wibowo, saya tanpa henti langsung menyiapkan makan malam. Foie gras harus dimarinasi dulu, daging sapi perlu direbus perlahan selama 4 jam, kue coklat harus dipanggang saat akan dimakan. Dapur menjadi medan perang saya. Setiap langkah dihitung dengan cermat hingga ke menit. Pukul 4 sore, Ibu Wibowo pulang lebih awal untuk memeriksa persiapan. Setelah mencicipi saus anggur merah yang saya masak, ia jarang-jarang menunjukkan ekspresi puas. Le dîner est servi, ibu tiba-tiba berkata dalam bahasa Prancis, dengan gaya membungkuk yang berlebihan. Malam ini di antara tamu ada perwakilan dari grup kuliner Prancis. Kalau kau bisa membuatnya memuji c'est bien, aku akan memberimu bonus. Saya tersenyum. Challenge accepted. Pukul 7 malam, para tamu mulai berdatangan. Saya mengenakan seragam hitam putih yang rapi, bertugas menyajikan minuman pembuka dan makanan ringan. Ketika tamu Prancis itu dengan aksen kental memuji foie gras saya seenak restoran Michelin di Paris, Ibu Wibowo melirik saya dengan tatapan kagum. Setelah hidangan utama disajikan, saya mundur ke dapur untuk menyiapkan hidangan penutup, tetapi tidak sengaja mendengar percakapan para tamu. Proyek di sini butuh banyak talenta profesional seperti Kirana, kata seorang perempuan. Pasar ART kelas atas di dalam negeri sangat kurang, tetapi pelatihan profesionalnya hampir nol. Betul, suara Ibu Wibowo terdengar. Talenta yang punya latar belakang profesional sekaligus kesadaran melayani seperti Kirana terlalu langka. Saya berencana merekomendasikannya ke tempat teman saya untuk menjadi instruktur pelatihan.
Saya menahan napas, jantung berdebar kencang. Instruktur pelatihan? Itu berarti gaji yang lebih tinggi dan posisi yang lebih terhormat. Untuk hidangan penutup, saya mengerahkan seluruh kemampuan. Coklat lava cake disajikan dengan es krim vanila buatan sendiri, dihias dengan daun emas dan bunga yang bisa dimakan. Efek visualnya sangat mengesankan. Tamu Prancis itu bahkan meminta bertemu dengan saya, mengucapkan magnifik 3 kali di depan saya. Setelah mengantar tamu, Ibu Wibowo memberi saya sebuah amplop bonus. Minggu depan saya harus dinas 3 hari. Kau yang bertanggung jawab mengurus rumah dan menyiapkan pesta ulang tahun Oma Sofia. Ada masalah? Tidak ada, Bu. Saya menerima amplop itu, ketebalannya melebihi dugaan. Oh ya, Ibu Wibowo berbalik. Bulan depan ada konferensi puncak industri jasa domestik, kau ikut denganku. Pakai pakaian yang formal sedikit. Berbaring di tempat tidur, menghitung bonus hari ini, total 5 juta rupiah, saya tidak bisa menahan tawa. Angka ini lebih banyak dari yang saya harapkan. Ponsel bergetar, Mbak Lies mengirimkan informasi detail tentang pelatihan akhir pekan. Saya mengonfirmasi keikutsertaan, lalu membuka laptop mulai merencanakan pesta ulang tahun Oma Sofia. Saat hendak mematikan komputer, WhatsApp memunculkan permintaan pertemanan. Saya membukanya, napas saya tertahan. Dari Bima. Pesannya berbunyi, Kirana, kita perlu bicara. Ibu benar-benar butuh kamu. Saya langsung menolak permintaan itu, mematikan komputer, dan pergi tidur. Dalam kegelapan, saya membayangkan kekacauan di rumah Bima saat ini. Meja makan penuh kotak makanan pesan antar, kamar mandi penuh pakaian kotor, ibu mertua mengerang kesakitan, Bima dengan rambut acak-acakan, dan Ratih yang penuh kebencian. Pemandangan ini seharusnya membuat saya sedih, tetapi anehnya saya hanya merasa lega. Saat membalikan badan, selimut bulu angsa yang lembut mengeluarkan suara gemerisik, seolah mengingatkan saya, inilah kehidupan yang pantas kau dapatkan. Pukul 4 pagi, alarm belum berbunyi saya sudah bangun. Hari ini Ibu Wibowo terbang ke Bali untuk urusan bisnis, dan saya harus sendirian mengurus pesta keluarga untuk 8 orang. Saya bangun perlahan, takut membangunkan Oma Sofia di kamar sebelah. Di dapur, saya membuka kulkas, memeriksa kembali bahan-bahan. Sebagian besar persiapan sudah dilakukan kemarin. Kaldu sudah jadi, steak sudah dimarinasi, kulit pai untuk hidangan penutup juga sudah siap. Tapi semalam Ibu Wibowo tiba-tiba memberitahu bahwa di antara tamu ada 1 orang vegetarian, saya harus menyesuaikan menu. Saya memijat pelipis, memikirkan solusi. Di kulkas ada asparagus segar, jamur dan berbagai sayuran musiman. Bisa ditambahkan pai sayuran herbal untuk sementara. Saat sedang mengambil bahan, layar ponsel menyala. Penerbangan lebih awal, aku sudah berangkat. Tamu malam ini sangat penting, terutama Pak Tirtayasa. Beliau sedang mencari orang untuk mengepalai proyek pelatihan art. Tunjukkan kemampuan terbaikmu ya. Pesan dari Ibu Wibowo membuat telapak tangan saya langsung berkeringat. Mengepalai proyek pelatihan, terdengar seperti posisi manajerial, bukan sekadar art. Saya menarik napas dalam-dalam, memasukkan ponsel kembali ke saku. 5 tahun lalu, ketika saya melepaskan posisi manajer hotel, saya tidak pernah berpikir kesempatan akan datang kembali dengan cara ini. Setelah menyiapkan sarapan, saya naik ke atas membangunkan anak-anak. Naya sudah bisa memakai baju dan mencuci muka sendiri, Tio masih perlu dibantu mengikat tali sepatu. Melihat kedua anak itu makan dengan lahap, perasaan puas memenuhi hati saya. Saat pertama kali datang, Naya sangat memusuhi saya. Sekarang ia aktif bercerita tentang hal-hal menarik di sekolah. Tante, nanti pulang sekolah ajari aku buat perahu kertas ya. Tio menengadah dengan wajah mungilnya, sudut mulutnya masih belepotan selai. Tentu saja, saya menyeka selai di mulutnya, tapi hari ini Tante harus menyiapkan makan malam. Nanti Oma Sofia yang ajari dulu ya. Setelah mengantar anak-anak, saya mendorong Oma Sofia ke pusat fisioterapi. Di jalan, Oma berkata dengan misterius, semalam Yeni meneleponku. Pak Tirtayasa itu teman kuliahnya, sekarang punya jaringan agen art. Mereka mau mencari orang yang punya pengalaman manajemen hotel untuk proyek baru mereka. Mencari saya, jantung saya berdetak kencang. Oma, apa Ibu Wibowo menyebutkan akan merekomendasikan saya? Sayangku, kau lebih hebat dari semua kandidat yang sudah dia lihat. Oma Sofia menepuk tangan saya dengan lembut. Hanya saja kau sendiri belum menyadarinya. Di depan pusat fisioterapi, kami bertemu Mbak Lies dan majikannya, seorang nenek bule berambut perak. Ini Kirana yang saya ceritakan, Bu. Mbak Lies dengan antusias memperkenalkan. Dulu dia manajer hotel bintang 5. Sekarang jadi kesayangan di rumah Ibu Wibowo. Saya tersenyum malu, membuat janji bertemu dengan Mbak Lies di pelatihan akhir pekan. Dalam perjalanan pulang,
Oma Sofia memberitahu saya, nenek bule itu istri seorang konsul. Rumahnya sering mengadakan pesta diplomatik. Kalau kau bisa masuk ke lingkaran itu, Oma mengedipkan mata, gajimu bisa 2 kali lipat. Sesampainya di rumah, saya mulai mengerahkan seluruh tenaga untuk persiapan pesta malam. Peralatan dapur Ibu Wibowo sangat modern, tetapi menyiapkan 8 hidangan sekaligus tetap menjadi tantangan. Saya mencatat waktu memasak setiap hidangan, akurat hingga menit, dan menempelkannya di kulkas. Semur daging anggur merah perlu dimasak perlahan 4 jam. Sup seafood harus dibuat terakhir untuk menjaga kesegarannya. Saus coklat untuk hidangan penutup harus dibuat saat akan disajikan. Pukul 3 sore, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Di layar monitor terlihat seorang wanita paruh baya berpakaian elegan. Saya membuka pintu dengan ragu. Selamat siang, cari siapa ya? Saya Kartika, teman Yeni. Wanita itu tersenyum sambil menyerahkan kartu nama. Dia menyuruh saya datang lebih awal untuk melihat apa ada yang perlu dibantu. Saya menerima kartu nama itu. Agen IRT Sejahtera. Direktur Utama Kartika Wulandari. Ini adalah Bu Kartika yang dimaksud Ibu Wibowo. Saya buru-buru mempersilakannya masuk. Ibu Wibowo sudah berangkat dinas, Bu. Saya tahu. Bu Kartika melihat sekeliling. Matanya berhenti pada ruang tamu yang rapi dan peralatan makan mewah yang sudah tertata di meja. Yeni bilang kau yang bertanggung jawab penuh atas makan malam hari ini. Betul, Bu. Menu sudah siap. Saya menyerahkan kartu menu yang dirancang dengan cermat. Dengar-dengar ada tamu vegetarian, saya sudah menambahkan pai sayuran herbal. Bu Kartika membaca menu, alisnya sedikit terangkat. Sup bawang Prancis, kerang simping panggang, semur daging anggur merah. Ini semua hidangan level restoran. Kau belajar masak di mana? Saya pernah menjadi manajer restoran di Hotel Bintang 5, setelah itu mengikuti kursus singkat di Le Cordon Bleu. Saya menjawab. Tiba-tiba sadar ini pertama kalinya dalam 5 tahun ada yang bertanya tentang latar belakang profesional saya. Bu Kartika mengangguk berpikir. Yeni bilang bahasa Inggrismu sangat bagus. Ya Bu, saya punya sertifikat TOEFL, bisa berkomunikasi dengan lancar. Menarik, Bu Kartika tersenyum. Saya sangat menantikan makan malamnya. Oh ya, dengar-dengar kau juga paham perawatan lansia? Saya pernah merawat pasien stroke, sudah belajar pengetahuan pemulihan profesional. Saya tidak menyebutkan bahwa itu adalah ibu mertua saya. Setelah Bu Kartika pergi, saya segera memeriksa kembali kemajuan semua hidangan. Bu Kartika ini jelas sedang menguji saya. Penampilan malam ini bisa berhubungan langsung dengan kesempatan menjadi kepala proyek pelatihan itu. Pukul 6.30. Para tamu mulai berdatangan. Saya mengenakan seragam hitam putih yang rapi, bertugas menyajikan minuman dan makanan ringan. Bu Kartika membawa 6 tamu yang semuanya tampak seperti elit industri. Salah satu dari mereka, setelah mencicipi pate hati angsa dengan selai ara buatan saya, bertanya dengan takyub, ini buatan sendiri, lebih enak dari yang saya makan di Paris. Betul Bu, saya tersenyum menjawab. Pate ini saya olah sendiri kemarin. Makan malam berjalan lancar, saya melayani dengan standar restoran mewah, setiap hidangan ditata dengan hati-hati. Saat hidangan utama disajikan, seorang tamu bahkan mengeluarkan ponsel untuk memotret. Penataannya artistik sekali, pujinya, harus diunggah ke media sosial. Untuk hidangan penutup, saya menyajikan coklat lava cake dengan es krim vanila dan saus karamel buatan sendiri. Saat kue dipotong, lelehan coklat kental perlahan mengalir keluar, menimbulkan seruan kagum. Yeni menemukanmu di mana? Bu Kartika bertanya sambil minum kopi. Talenta yang punya latar belakang profesional sekaligus kesadaran melayani sepertimu terlalu langka. Direkomendasikan oleh Mbak Dewi, Bu, saya berkata jujur. Dulu saya ada sedikit masalah keluarga, jadi harus kembali bekerja. Bu Kartika menatap saya penuh arti. Masalah keluarga? Saya tanpa sadar menyentuh pipi kanan, memarnya sudah hampir hilang, tetapi masih menyisakan jejak. Saya sedang dalam proses cerai, kata saya singkat. Setelah mengantar tamu, saya lelah luar biasa tetapi hati saya penuh sukacita. Saat membersihkan dapur, Bu Kartika tiba-tiba kembali. Kirana, besok ada waktu? Saya mau minta tolong. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Awalnya saya berencana mengajak Oma Sofia dan anak-anak ke taman, tetapi tawaran Bu Kartika membuat saya mengubah rencana. Mobilnya menjemput saya ke sebuah villa di pinggir kota. Ini villa peristirahatan teman saya, Bu Kartika mengajak saya berkeliling. Dia sepanjang tahun di luar negeri, jarang pulang. Saya mau minta tolong kau datang seminggu sekali untuk memeriksa, menjaga kebersihan, dan menyiapkan sedikit makanan sederhana di kulkas. Gaji bulanan 30 juta, bagaimana?
Saya menatapnya dengan takjub. Hanya seminggu sekali, Bu? Profesional melakukan pekerjaan profesional, Bu Kartika tersenyum. Teman saya sangat perfeksionis. Tapi setelah mencicipi masakanmu semalam, dia langsung setuju. Begitulah, saya tiba-tiba mendapatkan sumber penghasilan kedua. Pekerjaan merawat villa ini ringan, lingkungannya indah, dan saya bisa menggunakan peralatan dapur canggih untuk berlatih menu baru. Lebih hebatnya lagi, ruang kerja teman Bu Kartika memiliki banyak buku manajemen berbahasa Inggris asli. Saya bisa membacanya di waktu senggang. Hari Minggu, saya menepati janji untuk mengikuti pelatihan ART yang dikatakan Mbak Lais. Kursus diadakan di Hotel Bintang 5 di pusat kota, dihadiri lebih dari 50 rekan kerja. Instrukturnya adalah pensiunan koki eksekutif hotel, mengajari kami teknik penataan piring kelas atas. Saat istirahat, Mbak Lies menarik saya untuk berkenalan dengan banyak orang. Ini Kirana, talenta profesional yang direkrut Ibu Wibowo dengan gaji selangit, katanya pada setiap orang. Dulu dia manajer hotel, bahasa Inggrisnya seperti penutur asli. Saya tersenyum kecut, tetapi berhasil berkenalan dengan beberapa rekan yang kompeten, termasuk seorang Ibu Chandra yang menarik perhatian. Ia berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian bermerek, dan bicaranya elegan. Dengar-dengar Anda bekerja untuk Ibu Wibowo? Ibu Chandra memberi saya kartu nama berbingkai emas. Saya sering mengadakan pesta di rumah, butuh seorang profesional sepertimu. Tertarik kerja sampingan? Gaji per jam 2 juta. Satu lagi kesempatan. Saya menerima kartu nama itu dengan hati-hati. Terima kasih, Bu Chandra. Saya perlu konfirmasi dulu dengan Ibu Wibowo agar tidak bentrok jadwal. Saya mengerti, Ibu Chandra tersenyum. Saya dan Yeni sangat dekat. Nanti saya sampaikan padanya. Dalam perjalanan pulang, ponsel saya berdering, nomor tak dikenal. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Kirana, ini aku. Suara Bima terdengar lembut aneh. Bisa kita bicara? Saya berdiri di trotoar, lalu lalang orang ramai, tetapi dunia terasa hening. Bicara apa? Saya bertanya dengan tenang. Aku dengar dari Adi, kamu sekarang hidupnya sangat baik. Suaranya terdengar ragu, sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Punggung ibu kambuh lagi. Ratih harus dinas luar kota. Bisakah kamu? Bima, saya memotongnya. Kita sudah berakhir. Kalau kau butuh perawat, aku bisa rekomendasikan beberapa yang profesional. Bukan masalah perawat. Suaranya tiba-tiba meninggi lalu merendah. Kirana, aku salah, oke? Hari itu aku tidak seharusnya main tangan, tapi kau tahu aku orangnya emosian. Perasaan kita selama 5 tahun, apa kau setega itu? Saya menarik napas dalam-dalam, melihat lampu merah di seberang jalan berubah hijau. Bima, 5 tahun itu aku mengorbankan segalanya. Yang kudapat hanya penghinaan dan luka. Sekarang aku sudah memulai hidup baru, tolong hargai pilihanku. Hidup baru? Jadi pembantu orang itu hidup baru? Suaranya kembali membawa cemohan yang akrab. Adi bilang gajimu 100 juta sebulan, membual juga ada batasnya. Sebenarnya sekarang aku punya 2 pekerjaan, penghasilan bulanan hampir 130 juta, kata saya tenang. Minggu depan akan ada 1 pekerjaan sampingan lagi, gaji per jam 2 juta. Kalau kau mau bicara soal cerai, silakan melalui pengacaraku. Ujung telepon di sana hening lama sekali. Kau benar-benar sudah berubah, Bima akhirnya berkata, suaranya penuh ketidakpercayaan. Baiklah, aku akan minta pengacara menghubungimu. Menutup telepon, saya mendapati diri saya berdiri di depan sebuah butik gaun pengantin. Manekin di etalase mengenakan gaun pengantin yang megah, tersenyum bahagia. 5 tahun lalu, saya juga pernah memimpikan kehidupan pernikahan seperti itu. Sekarang gadis naif itu telah dewasa. Sesampainya di rumah, Ibu Wibowo sudah kembali, sedang bekerja di ruang kerjanya. Saya mengetuk pintu, melaporkan situasi pesta 2 hari yang lalu dan kondisi Oma Sofia. Kartika sudah meneleponku, kata Ibu Wibowo tanpa mengangkat kepala. Dia memujimu setinggi langit, ingin merekrutmu menjadi direktur pelatihan di perusahaannya. Jantung saya berdebar kencang. Lalu ibu jawab apa? Aku bilang, terserah pilihanmu. Ibu Wibowo akhirnya mengangkat kepala, lut bibirnya tersenyum langka. Tapi kalau kau tetap di sini, mulai bulan depan gajimu kunaikkan jadi 120 juta. Terima kasih, Bu Wibowo, kata saya gembira. Saya sangat suka pekerjaan saat ini. Oh ya, Ibu Wibowo memberi saya sebuah amplop. Chandra juga sudah menelepon. Mengundangmu Sabtu depan ke rumahnya untuk menyiapkan pesta makan malam. Aku tidak keberatan, asalkan tidak mengganggu pekerjaan di sini. Di dalam amplop ada uang muka dari Ibu Chandra, total 5 juta rupiah. Kembali ke kamar,
Saya menghitung kembali pendapatan bulanan saya di masa depan. Rumah Ibu Wibowo 120 juta, merawat villa 30 juta, ditambah kerja sampingan di rumah Ibu Chandra, dengan mudah melewati 150 juta. Angka ini 3 kali lipat gaji Bima. Sebelum tidur, ponsel berdering lagi. Pesan dari Bima. Pengacara bilang kau menuntut separuh harta. Rumah itu kubeli sebelum menikah. Jangan mimpi. Saya menggelengkan kepala, menjawab. Selesaikan sesuai hukum. Selamat malam. Lalu mematikan ponsel. Berbaring di tempat tidur, saya mengenang kembali perubahan ajaib dalam seminggu terakhir. Dari seorang ibu rumah tangga korban KDRT, menjadi talenta profesional yang diperebutkan oleh banyak orang elit. Dari perempuan putus asa tanpa uang sepeser pun, menjadi perempuan mandiri dengan penghasilan bulanan lebih dari 150 juta, semua hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang. Saya teringat ucapan ibu saya waktu kecil, hidup ini tidak ada jalan buntu, yang ada hanya orang yang tidak mau berbelok. Sekarang, saya akhirnya mengerti kebijaksanaan di dalamnya. Saat membalikkan badan, spray yang lembut mengeluarkan suara gesekan ringan. Suara ini mengingatkan saya, mulai sekarang, takdirku ada di tanganku sendiri. Senin pagi, saat saya sedang menyiapkan sarapan, Ibu Wibowo jarang-jarang muncul pagi di dapur. Ibu Bu Kartika kemarin jatuh, butuh perawat profesional. Ibu berkata sambil minum kopi, aku sudah merekomendasikanmu. Pagi ini jam 10 wawancara di rumahnya. Alamatnya sudah kukirim ke ponselmu. Tangan saya yang sedang mengaduk bubur oatmeal berhenti. Ibunya Bu Kartika usianya 80-an, sedikit keras kepala tapi orangnya tidak jahat. Ibu Wibowo meletakkan cangkirnya. Gaji dihitung per jam, 1 jam 1 juta. Sehari minimal kerja 4 jam. Bagaimana menurutmu? Saya dengan cepat menghitung. Sehari minimal 4 juta, ditambah penghasilan yang sudah ada. Terima kasih, Bu Wibowo. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Jangan buru-buru berterima kasih. Ibu Wibowo menatap saya penuh arti. Nenek itu sudah memecat belasan perawat, orangnya sangat sulit. Setelah mengantar anak-anak, saya pergi ke sebuah apartemen mewah di pusat kota sesuai alamat. Bel berbunyi 3 kali, seorang nenek berambut perak membuka pintu, badannya kecil, punggungnya tegap, tatapan matanya tajam mengingatkan saya pada wali kelas saat SMP. Kamu Kirana yang direkomendasikan Yeni? Nenek itu menatap saya dari atas ke bawah. Masuk. Apartemen itu didekorasi dengan elegan, rak buku penuh dengan buku-buku berbahasa Inggris asli. Di dinding tergantung beberapa lukisan cat air. Nenek itu, yang kemudian saya panggil Profesor Maya, mengajak saya berkeliling, menekankan kebutuhan hariannya. Perawat-perawat sebelumnya kalau tidak bodoh ya malas, kata Profesor Maya dingin. Yang terakhir malah mau menyuapi saya, menganggap saya anak umur 3 tahun. Saya tersenyum mendengarkan, memperhatikan di meja teh, ada sebuah buku filsafat berbahasa Jerman. Ibu mendalami Heidegger, saya tidak tahan bertanya. Mata nenek itu berbinar. Kamu bisa bahasa Jerman? Saya hanya tahu sedikit dasar, Bu, saya menjawab jujur. Dulu waktu kuliah pernah ambil mata kuliah pilihan, sekarang sudah banyak lupa, tapi saya sudah membaca terjemahannya. Begitulah, obrolan kami beralih dari filsafat ke seni, lalu ke perjalanan di Eropa. 1 jam kemudian, Profesor Maya tiba-tiba berkata, kamu bisa mengukur tekanan darah? Bisa, Bu. Saya mengeluarkan tensimeter digital dari tas. Ini adalah kebiasaan yang saya dapatkan sejak merawat Oma Sofia. Wawancara berubah menjadi pekerjaan nyata. Saya membantu Profesor Maya mengukur tekanan darah, melakukan latihan pemulihan sederhana, dan bahkan menyiapkan makan siang rendah garam sesuai permintaannya. Saat memotong seledri, saya secara khusus memotongnya dengan gaya yang disukainya saat kuliah di Jerman, dipotong menjadi irisan tipis, bukan diagonal. Yeni tidak salah, kau memang profesional. Setelah makan siang, Profesor Maya berkomentar. Besok mulai kerja. Begitulah, saya mendapatkan pekerjaan ketiga. Saat hendak pergi, saya bertemu Bu Kartika yang baru pulang di lift. Ibuku setuju? Tanyanya takjub. Beliau tidak menyulitkanmu kan? Kami mengobrol dengan sangat baik, Bu. Saya tersenyum menjawab. Bu Kartika menggelengkan kepala tak percaya. Dia sudah memecat semua perawat profesional yang kucari, tapi malah menerimamu. Sepertinya Yeni tidak salah lihat orang. Sore harinya kembali ke rumah Ibu Wibowo, saya menerima telepon dari Ibu Chandra, mengonfirmasi jadwal pesta makan malam hari Sabtu. Baru saja menutup telepon, nomor tak dikenal lain menelepon. Dengan Ibu Kirana Adelia, sebuah suara pria bertanya. Saya pengacara yang mewakili Bapak Bima Prayoga. Ada beberapa detail mengenai gugatan cerai yang perlu didiskusikan.
Saya membuat janji bertemu dengan pengacara besok, lalu melanjutkan menyiapkan makan malam, sambil memotong sayuran. Saya tidak bisa tidak memikirkan Bima. Sebulan yang lalu, saya masih seorang ibu rumah tangga yang dibentak dan disuruh-suruh olehnya. Sekarang, saya punya 3 pekerjaan bergaji tinggi yang menanti untuk diatur. Kontras ini membuat saya sendiri merasa seperti dalam mimpi. Malam harinya setelah menidurkan anak-anak, saya membuka laptop, meneliti kursus manajemen bisnis. Siang tadi Bu Kartika secara tidak sengaja menyinggung prospek wirausaha di industri jasa domestik, membuat saya terpikir untuk membuka perusahaan sendiri. Meskipun sekarang baru sebatas ide, siapa tahu bagaimana masa depan nanti. Keesokan harinya, hidup saya memasuki ritme baru. Pagi di rumah Ibu Wibowo menyiapkan sarapan dan mengantar anak. Pagi menjelang siang di rumah Profesor Maya bekerja 4 jam. Sore kembali ke rumah Ibu Wibowo mengurus pekerjaan rumah dan menyiapkan makan malam. Akhir pekan diatur untuk merawat villa dan pesta di rumah Ibu Chandra. Profesor Maya memang sulit seperti kata Ibu Wibowo, tetapi ia hanya menuntut tinggi, bukan tidak masuk akal. Saya dengan cepat memahami kebiasaannya. Koran pagi harus diurutkan halamannya, kopi harus digiling di tempat dengan suhu tepat 65 derajat. Saat latihan tidak suka dibantu, tetapi butuh ada yang menjaga di samping. Kamis sore, saat saya sedang mengajari Oma Sofia dan Tio melipat perahu kertas, bel pintu berbunyi. Gambar di layar monitor membuat jari saya gemetar, perahu kertas jatuh ke lantai. Itu Bima. Siapa itu, Tante? Tio bertanya penasaran. Teman lama Tante, saya berusaha menjaga suara tetap tenang. Kalian lanjut melipat ya. Tante keluar sebentar. Saya menarik napas dalam-dalam, berjalan ke gerbang utama. Melalui pagar besi, penampilan Bima membuat saya terkejut. Kumis dan janggutnya tidak terurus, matanya cekung, setelan jasnya kusut, tangannya menenteng kantong plastik dari minimarket. Kirana. Begitu ia membuka mulut, bau alkohol menyengat. Kita harus bicara. Bima, kau mabuk? Saya mengerutkan kening. Sekarang aku sedang bekerja, tidak ada waktu. 5 menit saja, ia tiba-tiba mencengkeram pagar. Suaranya tercekat. Kirana, rumah berantakan sekali. Punggung ibu kambuh, masuk rumah sakit lagi. Ratih dan suaminya bertengkar, dia pulang ke rumah orang tuanya. Pekerjaanku kacau. Aku mohon kamu pulang. Saya belum pernah melihat Bima seperti ini, lemah, menyedihkan, hampir hancur. Pria yang selalu angkuh itu, kemana perginya? Kau mabuk? Saya mundur selangkah. Aku panggilkan taksi untukmu pulang. Aku tidak mau pulang. Tempat itu tidak terasa seperti rumah lagi. Suaranya meninggi. Tanpa kamu, rumah penuh kotak makanan dan baju kotor, aku bahkan tidak bisa menemukan satu kemeja bersih pun. Baru saat itu saya sadar, di dalam kantong plastiknya ada pakaian ganti. Sepertinya ia bahkan tidak tahu cara menggunakan mesin cuci. Bima, saya mencoba berkata dengan tenang. Kita sudah berakhir. Kau harus belajar mengurus dirimu sendiri. Aku tahu aku salah. Ia tiba-tiba berlutut, membuat orang yang lewat menoleh. Aku janji tidak akan pernah main tangan lagi. Lihat ini. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto. Aku sudah memasukkan ibu ke panti jompo, jadi dia tidak akan menyulitkanmu lagi. Rumah kita juga bisa pindah. Di foto itu memang ibu mertua sedang duduk di ranjang panti jompo, wajahnya muram. Dada saya terasa sesak. Wanita tua yang dulu menganggap saya duri dalam daging, sekarang juga disingkirkan oleh putranya. Berdirilah, kata saya dengan suara rendah. Jangan membuat keributan di sini. Kalau begitu berjanjilah akan pulang bersamaku. Ia mengangkat kepala, matanya berbinar penuh harap. Tidak, kata ini saya ucapkan dengan jelas. Aku tidak akan kembali, kita sudah berakhir. Wajah Bima langsung berubah garang. Ia berdiri, menendang pagar. Kirana, jangan mentang-mentang, kau pikir kau siapa? Cuma pembantu. Silakan pergi, atau saya panggil polisi. Saya menekan remote di saku, gerbang mulai tertutup otomatis. Kita lihat saja nanti, geramnya. Cerai, jangan harap kau dapat sepeser pun. Masuk ke dalam rumah, saya memaksakan diri menyelesaikan kerajinan tangan bersama anak-anak, lalu dengan alasan sakit kepala, saya bersembunyi di kamar. Menutup pintu, saya merosot ke lantai, kaki saya lemas. Kemunculan Bima telah mengoyak luka yang saya kira sudah sembuh. Kenangan dihina, direndahkan, membanjir seperti air pasang. Tapi anehnya, selain kepanikan sesaat, saya justru merasa lega. Melihat penampilannya yang menyedihkan, saya tiba-tiba mengerti, bukan saya yang tidak bisa lepas darinya, tetapi dia yang tidak bisa lepas dari saya. Pria yang pernah membuat saya kagum, ternyata begitu lemah dan menyedihkan.
Setelah makan malam, Ibu Wibowo jarang-jarang datang ke ruang tamu kecil saya. Bima datang membuat keributan, saya terkejut, lalu sadar pasti Satpam Kompleks sudah melapor. Maaf sudah mengganggu Bu. Dia mabuk, tidak akan datang lagi. Perlu pengacara? Ibu Wibowo bertanya belak-belakan. Saya kenal beberapa pengacara perceraian yang hebat. Terima kasih Bu. Saya sudah menyewa pengacara, saya berkata dengan penuh terima kasih. Ibu Wibowo mengangguk dan pergi. 10 menit kemudian, sopir mengantarkan sebuah kartu nama. Ibu Wibowo bilang, pengacara ini spesialis hukum keluarga, sangat ahli menangani kasus KDRT. Saya menatap kartu nama itu, mata saya panas. Sebulan terakhir, kebaikan dan dukungan yang saya terima, lebih banyak daripada selama 5 tahun pernikahan. Keesokan harinya di rumah Profesor Maya, beliau langsung tahu suasana hati saya tidak baik, masalah asmara. Saya menceritakan secara singkat kejadian Bima membuat keributan, Profesor Maya mendengus. Laki-laki memang begitu. Saat butuh, berlutut memohon. Saat tidak butuh, diinjak-injak. Anakku, beliau tiba-tiba memegang tangan saya, jangan pernah berhati lembut. Dulu aku karena berhati lembut, membuang 10 tahun masa mudaku. Siang harinya Bu Kartika datang menjenguk ibunya dan ikut makan siang. Saat makan, Profesor Maya tiba-tiba berkata, Kirana ini jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ma, ini pertama kalinya Mama memuji seorang perawat. Kata Bu Kartika terkejut. Dia tidak hanya bisa merawat, tapi juga punya otak. Profesor Maya menunjuk pelipisnya. Kemarin kami membahas ekspresionisme Jerman. Dia bahkan tahu tentang Kandinsky dan kelompok Blue Rider. Bu Kartika menatap saya dengan penuh pertimbangan. Setelah makan, saat mengantar saya ke pintu, ia berkata, Selasa depan ada waktu, saya mau mengundangmu ke kantor untuk membicarakan pengaturan perawatan Profesor Maya. Bukan hanya itu, Bu Kartika tersenyum misterius, ada sebuah rencana bisnis, ingin mendengar pendapatmu. Pesta makan malam Ibu Chandra adalah tantangan lain. Rumahnya di sebuah penthouse, tamunya 6 pengusaha asing. Saya menyiapkan jamuan makan yang menggabungkan elemen Asia dan Eropa, dari dada bebek lada Szechuan hingga sup lobster ala Prancis. Setiap hidangan dipadukan dengan anggur pilihan. Yeni tidak salah, kau adalah harta karun, kata Ibu Chandra setelah pesta, memberikan saya sebuah amplop tebal. Bulan depan saya ada pesta yang lebih penting, 20 orang, bisa kau tangani? Saya dengan senang hati menerima, sambil menghitung di dalam kepala siapa yang bisa membantu. Mbak Lies mungkin pilihan yang baik. Hari Minggu, saat merawat villa, saya menemukan di ruang kerja sebuah buku memulai bisnis dari nol. Duduk di teras yang cerah, saya membaca setengah buku dalam sekali duduk, membuat catatan hingga 3 halaman penuh. Malam harinya kembali ke rumah Ibu Wibowo, saya begadang menyusun rencana bisnis awal, layanan domestik Kirana Sejahtera, khusus untuk ART kelas atas sesuai permintaan. Senin pagi, pengacara Bima mengirimkan draft perjanjian cerai yang telah direvisi. Syarat-syaratnya sangat kejam. Tabungan bersama ia minta 2/3, dengan alasan itu semua adalah gajinya. Perabotan rumah semua menjadi miliknya karena pihak perempuan telah meninggalkan rumah dengan sengaja. Pengacara saya, Mbak Laras, tertawa sinis. Tipikal kontrol mental ditambah kontrol ekonomi, jangan khawatir, kita punya cara menghadapinya. Hari Selasa, saya menepati janji datang ke kantor Bu Kartika. Di ruang rapat yang luas, proyektor menampilkan presentasi yang canggih, rencana ekspansi merek jaringan layanan domestik kelas atas. Saya sudah melihat CV Anda. Bu Kartika langsung ke pokok permasalahan. Sarjana manajemen perhotelan, 5 tahun pengalaman kerja di hotel bintang 5, bahasa Inggris profesional, dan punya pengetahuan keperawatan. Orang sepertimu adalah sumber daya langka di industri ini. Ia memaparkan rencana beraninya, dalam 3 bulan, membuka perusahaan art baru dengan posisi kelas atas, fokus menyediakan art berpendidikan. Semua staf harus minimal lulusan D3 dan memiliki sertifikat keahlian profesional. Saya ingin mengundangmu untuk mengepalai divisi pelatihan dan sebagian manajemen. Bu Kartika menatap lurus ke mata saya. Gaji awal 2 miliar setahun ditambah bonus kinerja. Saya menahan napas. Angka ini lebih dari 2 kali lipat pendapatan saya saat ini. Saya perlu waktu untuk berpikir, saya akhirnya berkata. Saya punya beberapa ide sendiri. Yang mengejutkan, Bu Kartika tidak tersinggung, malah dengan antusias meminta saya memaparkan ide saya. Setelah mendengar ide Kirana Sejahtera, ia menepuk meja memuji. Idemu lebih bagus dari ideku. Begini saja, aku investasi untukmu memulai bisnis. Aku ambil 30% saham, kau yang menjalankan. Modal awal aku berikan 5 miliar, cukup tidak? Saya terpana. 5 miliar. Angka ini jauh melampaui perkiraan saya.
Saya harus berdiskusi dengan pengacara. Tentu saja, Bu Kartika memberi saya sebuah nota kesepahaman. Tidak perlu buru-buru menjawab, tapi kesempatan tidak datang dua kali. Saat melangkah keluar dari gedung, matahari bersinar terik. Sebulan yang lalu, saya adalah korban KDRT tanpa uang sepeser pun. Sekarang, ada yang menginvestasikan 5 miliar untuk saya memulai bisnis, perubahan ini secepat mimpi. Sesampainya di rumah, saya langsung menelepon pengacara Laras, membuat janji untuk membahas detail investasi Bu Kartika dan masalah perceraian. Menutup telepon, saya berdiri di depan cermin, menatap perempuan di dalamnya. Matanya mantap, punggungnya tegap, sudut bibirnya tersenyum percaya diri. Ibu rumah tangga yang penakut telah lenyap, digantikan oleh seorang pengusaha wanita yang terlahir kembali dari abu. Larut malam, saya membuka laptop, mulai menyempurnakan rencana bisnis Kirana Sejahtera. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan di depan saya. Rabu pagi, saya duduk di kantor pengacara Laras. Di depan saya ada 3 tumpukan dokumen, draft perjanjian cerai Bima yang telah direvisi, surat penawaran investasi dari Bu Kartika, dan rencana bisnis yang saya selesaikan semalam. Pertama, kita bahas suami Anda. Ah, calon mantan suami, Mbak Laras mendorong kacamatanya. Draft ini sungguh menggelikan. Harta Gonogini dibagi 2 adalah aturan hukum. Atas dasar apa dia menuntut 2/3? Dia bilang uang itu semua dari gajinya. Saya menjelaskan dengan suara pelan. Penghasilan setelah menikah adalah harta bersama, tidak peduli siapa yang menghasilkan. Mbak Laras tertawa sinis. Yang lebih konyol, perabotan rumah semua miliknya, berapa nilainya? Dia menggunakan taktik psikologis untuk menakut-nakutimu agar melepaskan hakmu. Mbak Laras mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci. Saya sudah periksa. Rumah yang kalian tinggali memang dibeli Bima sebelum menikah, tetapi bagian cicilan yang dibayar bersama dan kenaikan nilai rumah setelah menikah, Anda berhak mendapatkan bagian. Menurut harga pasar saat ini, Anda bisa mendapatkan sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Mata saya terbelalak. Angka ini jauh melampaui perkiraan saya. Selain itu, rekening saham dan dana pensiunnya, separuhnya juga milik Anda. Lanjut Mbak Laras. Totalnya, Anda bisa mendapatkan setidaknya 3 miliar. Kalau dia masih macam-macam, kita akan ajukan pembekuan asetnya. Mendengar itu, saya menegakkan punggung. 3 miliar ditambah 5 miliar investasi Bu Kartika. Modal awal saya sudah ada. Sekarang kita bahas ini. Mbak Laras beralih ke surat penawaran investasi Bu Kartika. Alisnya perlahan berkerut. Syaratnya secara umum tidak buruk, tapi... Ia menunjuk baris kecil di halaman ke-7, klausul larangan bersaing ini bermasalah. Jika nanti Anda keluar dari perusahaan, dalam waktu 5 tahun tidak boleh bekerja di industri terkait. Ini sama saja memblokir jalan mundur Anda. Saya mendekat untuk melihat klausul yang hampir tak terlihat itu, punggung saya merinding. Tanpa pengingat dari pengacara, saya tidak akan pernah memperhatikan jebakan ini. Sarankan untuk negosiasi ulang klausul ini, Mbak Laras menandai. Aspek lainnya, niat baik Bu Kartika sangat bagus. Meminta 30% saham itu wajar, modal 5 miliar juga cukup. Terakhir, kami membahas rencana bisnis saya. Mbak Laras melihat sambil mengangguk. Pola pikirnya jelas, posisinya tepat. Analisis Anda tentang pasar ART kelas atas sangat akurat, terutama bagian target pelanggan. Meninggalkan kantor pengacara, di tas saya ada surat gugatan cerai yang telah direvisi dan poin-poin negosiasi dengan Bu Kartika. Sinar matahari awal musim kemarau terasa hangat di wajah. 3 miliar. Angka ini bagi saya sebulan yang lalu adalah angka astronomis, sekarang begitu dekat. Sesampainya di rumah Ibu Wibowo, saya menerima telepon dari Profesor Maya, mengatakan hari ini kesehatannya kurang baik, membatalkan sesi perawatan. Ini memberi saya waktu untuk mempersiapkan pertemuan kedua dengan Bu Kartika. Pukul 3 sore, saya kembali ke kantor Bu Kartika. Kali ini di ruang rapat ada 2 penasihat hukum dan direktur pemasaran. Mengenai klausul larangan bersaing, bisa kita ubah, kata Bu Kartika belak-belakan setelah mendengar kekhawatiran saya. Jangka waktu 3 tahun, hanya terbatas di wilayah kota ini. Bagaimana? Negosiasi berlangsung selama 2 jam. Akhirnya kami mencapai kesepakatan. Bu Kartika menginvestasikan 5 miliar, mendapatkan 25% saham. Saya menyumbangkan modal berupa kemampuan manajerial, mendapatkan 51%. 24% sisanya dicadangkan untuk tim inti di masa depan. Klausul larangan bersaing dibatasi 2 tahun dan hanya berlaku untuk layanan ART kelas atas yang serupa. Selamat bekerja sama, Bu Kartika menjabat tangan saya. Minggu depan kita tanda tangan kontrak resmi, lalu bisa mulai persiapan. Teman saya punya kantor kosong,
bisa dipinjamkan dulu. Saat melangkah keluar dari gedung, saya tidak bisa menahan diri menelepon Mbak Lies, berbagi kabar baik. Ia berteriak mengucapkan selamat. Ya ampun, kamu mau jadi bos. Ingat sisakan satu tempat untukku ya. Malam harinya setelah menidurkan anak-anak, saya membuka laptop, mempelajari prosedur pendaftaran perusahaan. Istilah-istilah hukum dan teknis di layar membuat saya pusing, tetapi saya tetap memaksakan diri membaca. Pukul 1 pagi, Ibu Wibowo mengetuk pintu, membawakan segelas susu hangat. Jangan begadang, katanya, jarang-jarang menunjukkan perhatian. Besok pagi ibunya Bu Kartika harus check up, kau temani. Siangnya saya ada janji dengan pengacara, kau ikut juga. Ada beberapa dokumen yang perlu kau tanda tangani. Keesokan harinya, saat menemani Profesor Maya check up, nenek itu tiba-tiba bertanya, dengar-dengar kau mau buka perusahaan sendiri? Saya menatapnya takjub. Bu Kartika yang cerita? Humph, anakku itu mana bisa menyembunyikan apapun dariku? Profesor Maya menepuk tangan saya. Bagus, punya semangat. Perempuan harus punya karier sendiri. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Nenek tua ini masih punya sedikit koneksi. Setelah check up, Bu Kartika datang menjemput ibunya, sekaligus mengajak saya melihat kantor yang disebutkannya. Terletak di gedung perkantoran pusat kota, ruang 80 meter persegi yang luas dan terang, perabotan dasar lengkap, penyewa lama baru saja pindah, bisa kau pakai gratis sampai akhir tahun, kata Bu Kartika. Setelah itu bayar sewa sesuai harga pasar saja. Sore harinya di pertemuan dengan pengacara, Ibu Wibowo tiba-tiba menawarkan untuk berinvestasi tambahan 1,5 miliar untuk 10% saham. Saya lihat proyek ini potensial, katanya santai, dan kau memang talenta langka. Begitulah, tim awal saya terbentuk. Bu Kartika mengurus modal dan sumber daya, Ibu Wibowo menyediakan saluran klien, dan saya bertanggung jawab atas operasional dan manajemen. Malamnya di kamar, saya berdiri di depan cermin, berlatih senyum ala CEO, lalu tertawa sendiri. Jumat pagi, saya secara resmi mengajukan pengunduran diri dari rumah Ibu Wibowo, berencana bulan depan akan fokus penuh pada bisnis. Yang mengejutkan, ia tidak hanya tidak marah, tetapi malah menaikkan gaji saya di bulan terakhir. Jaga kontak ya, aku punya beberapa teman yang butuh jasamu. Saat mengantar anak-anak, Naya tiba-tiba memeluk saya. Tante, Mama bilang Tante mau pergi. Tante jangan pergi ya. Saya berjongkok setara dengannya. Tante harus mulai pekerjaan baru, tapi akan sering datang menjenguk kalian. Dan Tante akan buatkan kue es krim unicorn untukmu, ingat kan? Naya mengangguk, matanya masih merah. Tio dengan polos bertanya, pekerjaan baru Tante jadi putri ya? Bukan jadi bos, saya tertawa membetulkan. Seperti mamamu. Pagi di rumah Profesor Maya, saya membantu beliau latihan sambil meminta saran tentang manajemen perusahaan. Sebelum pensiun, beliau adalah profesor di sekolah bisnis, memiliki pandangan unik tentang wirausaha. Ingat, pelatihan karyawan adalah kunci, kata Profesor Maya serius. Kelebihanmu adalah latar belakang profesional, harus menetapkan standar lebih tinggi dari industri. Siang harinya Bu Kartika datang membawa dokumen, formulir pendaftaran perusahaan. Saat mengisi nama perusahaan, saya menulis, PT Layanan Domestik Kirana Sejahtera. Sore harinya, saya membuat janji dengan Mbak Lies dan 2 rekan lain yang berminat bergabung untuk minum kopi, membangun tim awal. Saat kami sedang membahas sistem pelatihan, ponsel tiba-tiba berdering dari Satpam Kompleks. Bu Kirana, mantan suami ibu membawa beberapa orang ke gerbang membuat keributan, membawa spanduk bilang ibu menelantarkan keluarga. Ibu Wibowo menyuruh saya memberitahu ibu untuk sementara jangan pulang. Wajah saya pucat pasi. Mbak Lies yang melihatnya langsung merebut telepon, mencari tahu situasi, lalu berkata tegas, aku antar kau pulang, lebih banyak orang lebih baik. Taksi hampir sampai di kompleks, saya sudah melihat kerumunan. Bima memegang spanduk istri durhaka tinggalkan keluarga. Ibu mertua duduk di kursi roda menangis terseduh-seduh. Ratih memegang pengeras suara berteriak, Kirana, keluar kau. Punya muka untuk sembunyi? Lebih parahnya lagi, ada beberapa orang yang tampak seperti wartawan sedang memotret dan merekam. Perut saya mulas. Jika ini sampai viral, rencana bisnis saya bisa hancur sebelum dimulai. Putar balik, Pak, kata saya pada sopir. Lewat gerbang belakang. Menyelinap masuk dari gerbang belakang, saya langsung ke rumah Ibu Wibowo. Ia sedang menelepon di ruang tamu, nada bicaranya tegas. Ini adalah tindakan pencemaran nama baik. Saya sarankan segera lapor polisi. Melihat saya masuk, ia menutup telepon. Sudah diurus, Satpam akan mengusir mereka. Bu Kartika juga sudah tahu, dia sudah menghubungi teman-teman media untuk mengontrol opini publik. Saya jatuh terduduk di sofa,
jari saya gemetar tak terkendali. Ibu Wibowo memberi saya segelas whisky. Minumlah. Ingat, kejadian hari ini bukan salahmu. Minuman itu membakar tenggorokan, tetapi memang membantu saya tenang. Setengah jam kemudian, kepala satpam menelepon, melaporkan para pembuat onar sudah diusir, tetapi Bima mengancam akan datang setiap hari. Dia tidak akan berani, Ibu Wibowo tertawa dingin. Saya sudah minta pengacara mengirim surat somasi. Masih membuat onar, akan dituntut dengan pasal pencemaran nama baik dan pengancaman. Malamnya, Bu Kartika datang langsung ke rumah, membawa berita mengejutkan. Saya sudah periksa latar belakang Bima. Kebetulan, perusahaan tempatnya bekerja sedang negosiasi kerjasama dengan salah satu anak perusahaan kami. Dengan kejadian ini, kerjasama langsung dihentikan. Saya menatapnya takjub. Apa ini akan mempengaruhi bisnis ibu? Proyek kecil saja, Bu Kartika melambaikan tangan. Tapi Bima sepertinya akan segera kehilangan pekerjaan. Atasannya sangat mementingkan citra perusahaan. Berita ini seharusnya membuat saya senang, tetapi saya justru merasa sedikit sedih. Bima yang dulu begitu gagah, sekarang jatuh ke dalam situasi ini. Larut malam, saya masuk ke akun media sosial yang sudah lama tidak digunakan, menemukan Bima telah mengunggah beberapa status menuduh saya. Kolom komentar terbagi dua. Satu sisi menghujat saya mata duitan, sisi lain mempertanyakan kenapa dia tidak bisa menjaga istrinya. Yang lebih membuat saya sakit hati adalah ia mengunggah beberapa foto kebersamaan kami sebelum menikah, dengan tulisan, kenangan indah yang telah lalu, apakah semua palsu? Gadis yang tersenyum cerah di foto itu memang pernah sangat mencintai pria yang memegang kamera. Tapi bagaimana cinta itu mati? Terkikis sedikit demi sedikit oleh omelan ibu mertua. Dibunuh dengan tangan dingin oleh sikap dingin dan kekerasan Bima. Saya mematikan komputer, membuka album foto di ponsel, menghapus semua foto yang berhubungan dengan Bima. Lalu saya membuka dokumen pendaftaran perusahaan, melanjutkan mengisinya. Hidup adalah tikungan tak terduga. Ada kejatuhan yang membuat kita merasa tak bisa bangkit, namun ternyata itu adalah batu loncatan untuk melangkah ke babak baru yang lebih kuat, lebih bebas, dan lebih bahagia. Pada akhirnya, Kirana bukan lagi perempuan pasrah di rumah mertua yang dingin dan penuh prasangka. Dirinya hari ini adalah seorang ibu yang tahu cara melindungi anaknya, seorang perempuan yang tahu cara mencintai dirinya sendiri, dan seorang manusia yang hidup dengan nilai dan suara. Masa-masa menjadi ART, meskipun berat, adalah waktu berharga yang membantunya menemukan kembali kepercayaan diri dan harga diri yang telah lama diinjak-injak. Ia mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menyakitinya, entah itu suami, kerabat, atau apa yang disebut keluarga. Pada akhirnya, orang-orang yang pernah menyingkirkannya harus mencarinya dalam keadaan rumah tangga yang berantakan. Tetapi saat itu, Kirana sudah cukup dewasa untuk tidak perlu membalas dendam atau menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum, dengan tenang melangkah di jalan yang dipilihnya. Karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada pengampunan atau hukuman, melainkan pada kedamaian di dalam jiwa. Kisah lama telah ditutup, pintu lain telah terbuka. Dan Kirana, perempuan yang pernah diusir dari rumahnya, kini sedang membangun rumah sejatinya sendiri, tempat di mana ada tawa, cinta, dan dirinya yang utuh dan penuh kebanggaan. Terima kasih para pemirsa telah meluangkan waktu untuk menyimak. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.